Hal pertama yang kulakukan setelah menjadi zombie adalah mengumpulkan susu formula dan popok hanya karena aku mengadopsi bayi perempuan manusia. Namun, yang tidak kusangka adalah bayi perempuan ini ternyata adalah reinkarnasi dari Maharani ras manusia, yang di kehidupan sebelumnya berperang di mana-mana. Mengalami banyak sekali kesengsaraan hidup dan mati, membantai banyak sekali ahli dari ras lain, dan akhirnya meninggal karena kelelahan dalam pertempuran. Di tangan Ratu Induk yang membentuk kembali pasukan baru, ini terlahir kembali ke awal kiamat 50 tahun yang lalu. Hanya saja dia berubah menjadi bayi, dan aku baru saja diserang oleh zombie saat melakukan perjalanan waktu. Saat aku membuka mata lagi, aku mendapati diriku telah menjadi zombie berlumuran darah, namun masih mempertahankan kesadaran manusia. Setiap hari aku mengandalkan memakan daging beku dari lemari es untuk menghilangkan rasa lapar. Saat aku pergi seperti biasa mencari makanan, aku menemukan ada bayi berusia 5 atau 6 bulan di ruangan ini. Di dalam rumah, aku bisa melihat banyak mainan dan pakaian anak-anak. Di meja samping tempat tidur juga diletakkan susu yang sudah disiapkan. Namun, darah segar di ruang tamu seolah menandakan bahwa orang tua si kecil mungkin telah mengalami kecelakaan. Ji Rusue merasa ingin menangis tetapi tidak bisa. Dia tidak menyangka bahwa dia akhirnya bereinkarnasi, tetapi yang menyambutnya bukan orang tua yang sangat gembira, melainkan zombie mengerikan berlumuran darah. Di kehidupan sebelumnya, dia bisa menghancurkan dunia dengan menjentikan jarinya. Namun, sekarang dia adalah bayi yang tidak berdaya untuk melawan. Dia sendiri sudah lama tidak makan. Ditambah dengan ketakutan yang luar biasa saat ini, Ji Rusue pingsan karena ketakutan fisiologis dan kelaparan. Aku melihat si kecil yang tidak menangis atau membuat keributan ini. Apakah aku terlihat begitu menakutkan? Apakah dia tidak akan takut sampai mati? Aku dengan cepat mengulurkan tangan untuk memeriksa napasnya dan merasa lega setelah menyadari bahwa dia masih bernapas. Melihat bayi yang berada di ranjang bayi ini. Kehidupan muda yang masih bernapas. Banyak emosi melintas di benakku. Mungkin kau, anak kecil, tidak seharusnya mati. Namun, kau seharusnya tidak dilahirkan di tengah kiamat yang mengerikan ini. Si kecil ini pasti sudah lapar untuk waktu yang lama. Melihat bayi ini begitu lapar hingga tidak bisa menangis, hatiku entah kenapa merasakan sentuhan iba. Dalam arti tertentu. Bukankah aku dan bayi ini adalah orang yang sama? Datang ke dunia asing ini secara misterius dan bertemu dengan kiamat dunia, krisis zombie. Jadi, aku bertekad untuk membesarkan bayi kecil ini. Setidaknya di tengah kiamat yang hancur ini, aku akhirnya memiliki teman. Meskipun aku telah terinfeksi virus dan menjadi zombie. Namun, aku tidak pernah berpikir bahwa aku telah menjadi monster haus darah. Setelah menyadarinya, aku baru tahu bahwa pemilik rumah ini setidaknya sudah meninggal selama 2 hari. Si kecil ini juga sudah lama tidak makan. Aku harus mendapatkan susu untuknya terlebih dahulu. Bayi berusia 7 atau 8 bulan ini terlalu kecil. Makanan lain tidak bisa dicerna. Dia hanya bisa minum susu formula. Kaleng susu formula di meja samping tempat tidur sudah kosong. Hanya bisa keluar mencari. Setelah aku meninggalkan kamar tidur, aku menutup kembali pintu. Lalu aku menjatuhkan sofa tebal di ruang tamu di depan pintu, menghalangi pintu kamar tidur dengan kuat. Kemudian aku pergi ke dapur. Tapi di sini tidak ada makanan sama sekali. Kupikir memang benar, wabah zombie sudah sebulan. Makanan pasti sudah habis dimakan. Mungkin orang tua si kecil keluar mencari makanan sampai terjadi kejadian itu. Tanpa daya, aku hanya bisa melihat ke lantai atas. Aku sampai di lantai 5. Aku menggunakan linggis untuk menghancurkan kunci pintu dan membuka pintu sebuah kamar. Adegan di dalam kamar membuatku tertegun di tempat. Terlihat sesosok zombie wanita di dalam kamar. Gaun putih di tubuhnya sudah ternoda darah. Setelah mendengar suara, dia dengan cepat bergegas menuju pintu. Tapi setelah melihat bahwa yang berdiri di luar pintu adalah jenisnya sendiri, zombie itu tiba-tiba pergi dengan enggan. Aku masuk ke dalam rumah dan bisa melihat bahwa di lantai ruang tamu ada bekas darah dan kerangka manusia dengan ukuran sekitar 1 meter. Jelas setelah wabah zombie, nyonya rumah berubah menjadi zombie. Anak yang paling dia sayangi semasa hidup, malah menjadi makanan yang ditelan ke dalam perutnya. Aku berdiri di tempat untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Seluruh diriku terdiam. Aku teringat pada si kecil yang baru saja kulihat. Jika bayi itu tidak terkurung di kamar tidur, mungkin nasibnya juga akan sama. Mungkin ini adalah keberuntungan di tengah kemalangan. Meskipun si kecil lahir di kamar tidur ini, setidaknya dia bertemu denganku, zombie yang tidak memakan orang. Kemudian aku pergi ke dapur dan akhirnya menemukan 2 kaleng susu bubuk yang belum dibuka. Juga menemukan 2 kati daging mentah yang belum busuk. Pemilik rumah ini seharusnya berubah menjadi zombie di awal wabah. Jadi makanan di rumah masih tersisa. Aku memasukkan semua ini ke dalam ransel. Aku melihat ke arah zombie yang masih berkeliaran di depan pintu. Setelah terdiam beberapa saat, aku datang ke belakang zombie itu. Linggis di tanganku langsung menusuk kepala zombie itu. Membiarkannya benar-benar bebas. Ji Rusue yang pingsan, dalam keadaan linglung merasakan aroma manis yang terus mengalir ke dalam mulutnya. Aroma susu yang kaya itu membuat Ji Rusue untuk sesaat merasa mabuk kepayang. Lalu aku mencoba untuk menghilangkan aroma manis yang terus mengalir ke dalam mulutnya. Aroma susu yang kaya itu membuat Ji Rusue untuk sesaat merasa mabuk kepayang.
Pada saat yang sama, tubuhnya yang sudah lama kelaparan merasakan manisnya yang sudah lama hilang ini. Saat berikutnya dia mulai mengisapnya. Setelah sedikit mendapatkan energi tambahan, Jirusue akhirnya dengan susah payah membuka matanya. Dia terkejut menemukan bahwa dia tidak mati di mulut zombie. Lebih keterlaluan lagi, sesosok zombie yang mengerikan sedang menggunakan sendok untuk memberinya makan. Apakah aku sedang bermimpi? Atau aku sudah berhalusinasi karena kelaparan? Dia menatap dengan tidak percaya pada zombie yang tampak seperti ibu susu di depannya. Dalam ingatan Jirusue di kehidupan sebelumnya, semua zombie adalah sekelompok orang yang tidak memiliki pikiran dan hanya tahu tentang darah. Krisis zombie pecah setelah Jirusue kehilangan banyak teman dan rekan yang tewas di mulut para zombie. Bahkan Jirusue sendiri yang menghabisi mereka. Banyak rekan yang kehilangan akal sehat karena gigitan zombie. Jadi, saat melihat zombie itu, Jirusue tahu bahwa dia berada dalam bahaya besar. Monster haus darah yang tidak berperasaan ini tidak akan melepaskannya hanya karena dia bayi. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya tidak dimakan, tetapi zombie ini bahkan memberinya makan. Mungkinkah zombie ini tahu untuk membesarkannya terlebih dahulu sebelum memakannya? Aku sedang memberi susu pada bayi kecil itu. Melihat si kecil membuka matanya lagi, hatiku lega. Sampai susu bubuk itu habis. Aku menyadari bahwa si kecil masih menatapku dengan mata berbinar. Sepertinya dia belum kenyang. Tidak mungkin, tubuh kecilmu bisa minum sebanyak ini? Aku tanpa sadar mengatakan sesuatu, tetapi lupa bahwa aku adalah zombie sekarang. Aku sama sekali tidak bisa berbicara, hanya bisa mengeluarkan beberapa raungan rendah yang tidak jelas. Hal ini membuat Jirusue terkejut. Selesai, orang ini benar-benar ingin aku kenyang sebelum berangkat. Jirusue yang baru saja merasa lega. Mendengar raungan rendah zombie itu, dia menjadi tegang lagi. Saat dia sudah siap untuk dicabik-cabik, aku menyadari bahwa zombie itu berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, Jirusue mendengar suara langkah kaki. Tidak lama kemudian, zombie itu kembali membawa semangkuk susu bubuk baru. Jirusue sedikit tercengang. Dia baru pertama kali mengalami hal aneh seperti ini. Meskipun dia masih sedikit takut dan khawatir, tubuhnya secara naluriah mulai menyusu. Begitu saja, aku membuat 3 mangkuk susu bubuk berturut-turut. Baru setelah itu aku berhasil membuatnya kenyang. Melihat noda susu di sudut mulut si kecil, aku bisa merasakan kepuasan dalam matanya. Si kecil ini sangat rakus. Meskipun aku belum pernah menikah, juga belum pernah membesarkan anak. Tapi dalam pengetahuanku, bayi sekecil ini seharusnya tidak bisa makan sebanyak ini. Sepertinya jika aku ingin mengadopsi si kecil ini, aku akan memiliki banyak tekanan di masa depan. Sekarang aku mengerti mengapa begitu banyak rekanku di kehidupan sebelumnya bekerja keras untuk mendapatkan uang untuk membeli susu bubuk. Memelihara anak benar-benar tidak mudah. Untungnya, sekarang sudah kiamat. Aku bisa langsung mendapatkan semuanya secara gratis. Tidak perlu khawatir tidak memiliki kekuatan ekonomi yang cukup. Sepertinya aku harus membawa lebih banyak susu bubuk saat pergi mencari perbekalan di tempat lain nanti. Si kecil ini mungkin akan semakin rakus di masa depan. Selain itu, susu bubuk pada dasarnya disegel, sehingga relatif lebih lama untuk disimpan. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Jirusue berbaring dengan nyaman di tempat tidur bayi, dengan ekspresi puas. Tubuh yang sudah lama kelaparan akhirnya mendapatkan susu. Bagi Jirusue, itu tidak berbeda dengan arak surgawi. Jirusue menatapku dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat hal yang aneh seperti ini. Seharusnya haus darah dan kejam. Zombie yang memangsa daging di mana-mana, bisa menahan dorongan haus darah, tidak langsung menerkam dan mencabik-cabik dirinya. Bukan hanya itu, dia bahkan membuat susu formula dan memberinya makan dengan sendok. Ini terlalu keterlaluan. Jirusue di kehidupan sebelumnya secara pribadi mengalami seluruh proses wabah kiamat. Dan berhasil bertahan sampai akhir. Setelah melewati banyak rintangan dan selamat dari malapetaka hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dia mencapai kerajaan kaisar. Sebagai seorang kaisar wanita Jess, zombie macam apa yang belum pernah dia lihat, bahkan bisa dikatakan zombie yang mati di tangannya. Jumlahnya jika dijumlahkan tidak tahu berapa banyak. Meskipun zombie ini akan terus berevolusi di tahap selanjutnya, dan secara bertahap akan melahirkan kecerdasan spiritual setelah evolusi. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa terjadi sekarang. Setidaknya zombie di depannya ini memiliki aura yang sangat lemah. Jelas bahwa dia adalah zombie tingkat pertama yang baru saja berubah belum lama ini dan kekuatannya sangat rendah. Zombie semacam ini ada di mana-mana di jalanan. Adalah jenis yang berubah setelah terinfeksi virus zombie. Namun, zombie tingkat ini mustahil untuk membangkitkan kecerdasan spiritual. Mereka semua hanyalah sekelompok binatang buas haus darah yang hanya tahu cara mengikuti naluri. Jirusue memandang zombie di depannya, benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, sebagai seorang kaisar wanita Jess, berbagai krisis hidup dan mati telah dialami Jirusue. Bahkan jika dia menghadapi zombie sekarang, dia tidak terlalu panik. Bagaimanapun, zombie ini tidak tahu mengapa. Setidaknya untuk saat ini tidak berniat untuk memakannya. Jadi tidak perlu terlalu khawatir.
Bahkan jika zombie ini benar-benar ingin menyerangnya, sebelum mati dia sudah mengisi perutnya. Setidaknya dia menjadi hantu yang mati kekenyangan. Tidak mati kelaparan di ranjang bayi, itu tidak akan menyia-nyiakan ketenaran kaisar wanita di kehidupan sebelumnya. Sambil berpikir, Jirusue merasakan gelombang kantuk datang. Kelaparan dan ketakutan selama beberapa hari berturut-turut membuat sarafnya sangat tegang. Sekarang setelah makan, saraf yang tegang ini akhirnya rileks. Mata Jirusue perlahan tertutup. Akhirnya tidak bisa menahan diri dan tertidur lelap. Aku memandangi bayi yang lucu itu, dan secara pribadi membantunya menyusu. Menyelamatkan nyawa pihak lain yang masih muda. Tanpa alasan, ada rasa pencapaian. Melihat berbaring diam di ranjang bayi. Bayi dengan wajah tenang dan indah membuatku merasa sangat hangat di hati. Mulai sekarang. Di kota yang diduduki zombie ini, aku tidak akan sendirian lagi. Anak kecil, kau dan aku bernasib sama. Baru saja datang ke dunia yang aneh ini, kau menghadapi krisis zombie. Jangan khawatir, aku pasti akan menjagamu dengan baik. Jirusue tidur sangat nyenyak. Dia juga tidak tahu mengapa. Jelas ada seseorang yang berdiri di sampingnya. Zombie haus darah. Tapi dia tidur dengan sangat nyenyak. Bahkan tidak tahu. Sudah berapa lama dia tidur. Dia hanya merasa bahwa dia saat ini tampaknya melayang di udara. Ternyata zombie itu yang mengangkatku. Serangkaian tindakan zombie ini membuat Jirusue semakin tidak mengerti. Namun, dia lebih khawatir kemana zombie itu akan membawanya. Aku menggendong bayi ini dan meninggalkan ruangan, tempat aku pingsan setelah wabah zombie. Ini adalah kompleks perumahan tua dengan gedung-gedung berlantai 7 tanpa lift. Jadi, aku memutuskan untuk pindah ke lantai 7. Malam sebelumnya, aku sudah membersihkan semua zombie yang tersisa di lorong. Setelah tiba di lantai 7, aku menempatkan Jirusue di kamar tidur yang sudah kurapikan. Tempat ini adalah loteng yang dapat sangat mengisolasi aura dan penyebaran suara. Setidaknya untuk saat ini adalah tempat tinggal yang aman. Di depan bayi ini, aku secara tidak sadar ingin mendapatkan kembali diriku sebagai manusia. Jadi, aku berencana untuk membersihkan ruangan ini. Aku menemukan banyak pakaian bayi, popok, botol susu, dan mainan anak-anak di kamar. Kemungkinan besar sebelumnya, pemilik kamar ini juga memiliki anak. Sangat mungkin bahwa setelah wabah zombie, seluruh keluarga melarikan diri dengan tergesa-gesa. Aku berdiri di depan jendela, melihat kehancuran di luar, dan perlahan meregangkan tubuh. Aku tidak tahu apakah itu karena bayi ini, tapi aku merasa bahkan ketika melihat dunia yang hancur di luar, aku memiliki banyak motivasi dan harapan di hatiku. Kemudian, aku mengeluarkan popok, bersiap untuk mengganti popok Jirusue dengan kain penyerap yang cepat kering. Ini benar-benar salah satu penemuan hebat umat manusia. Mengganti popok tidak bisa hanya mengandalkan naluri. Saat ini, di benak Jirusue, tiba-tiba muncul pikiran yang mengejutkan. Mungkinkah zombie ini mempertahankan kesadaran manusia? Dia ingat pengalamannya bertemu zombie ini. Zombie lain hanya tahu cara membanting pintu atau menggunakan jari untuk membuka pintu. Berbeda. Zombie ini pertama kali memutar kenop pintu. Dengan kata lain, zombie itu awalnya tahu cara membuka pintu. Karena kamar tidur terkunci, dia menggunakan linggis untuk membuka kunci pintu. Sebelumnya, Jirusue terlalu lapar dan ketakutan, sehingga dia tidak memperhatikan hal ini. Baru sekarang dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kapan zombie menggunakan linggis? Selain itu, zombie ini tidak langsung memakannya, tetapi malah menyeduh susu formula dan memberinya makan. Ini benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Hari ini, dia bahkan mengganti popoknya. Apakah ada hal yang lebih keterlaluan dari ini? Pada saat ini, Jirusue sangat bersemangat, seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Tapi tunggu sebentar. Zombie di depannya ini sepertinya bukan perempuan. Aku, seorang wanita, diganti popoknya oleh seorang pria. Mata Jirusue membelalak, akhirnya menyadari bahwa dia baru saja dilihat seluruh tubuhnya. Emosinya menjadi sangat kuat. Ketahuilah, di kehidupan sebelumnya, dia bahkan belum pernah menyentuh tangan pria. Bahkan di tengah dunia yang hancur ini, Jirusue tidak pernah memiliki kontak dekat dengan lawan jenis. Hasilnya, dia sama sekali tidak menyangka bahwa kesuciannya akan hancur karena popok. Jirusue merasa sedikit ingin menangis tetapi tidak bisa mengeluarkan air mata. Tidak menyangka setelah reinkarnasi, semua kesialan menimpanya. Apakah zombie ini menganggapnya sebagai wanita? Memikirkan hal ini, hati Jirusue bergetar. Di benaknya, tanpa sadar muncul kisah yang tragis. Mungkin zombie di depannya ini, sebelum akhir dunia terjadi, juga memiliki seorang putri yang sangat dicintainya. Hanya saja, di dunia yang hancur ini, nyawa manusia tidak berharga. Menghadapi zombie haus darah seperti gelombang, manusia hampir musnah. Terutama pada awal wabah zombie, bagi manusia biasa yang tinggal di kota, hampir tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Mungkin sebagian besar putri zombie ini telah meninggal setelah akhir dunia tiba. Dan dia masih memikirkan putrinya di benaknya. Kekeluargaan yang melampaui hidup dan mati ini membuat zombie yang seharusnya haus darah ini
menganggapnya sebagai putrinya. Karena itulah dia menunjukkan kelembutan yang berbeda dari zombie lain setelah melihatnya. Dan semua yang dilakukan zombie di depannya ini untuknya sebenarnya adalah hal-hal yang pernah dia lakukan untuk putrinya. Bahkan setelah menjadi zombie, dia masih tidak bisa melupakan putrinya. Jirusue merasa sedikit tersentuh dan juga merasa kasihan padanya. Bayangkan seorang manusia yang awalnya memiliki keluarga bahagia tiba-tiba mengalami akhir dunia. Semua yang dulunya familiar di sekitarnya berubah. Bahkan dirinya sendiri berubah menjadi zombie haus darah dan kehilangan keluarganya yang paling dicintai. Yang paling menyedihkan adalah, zombie ini, setelah kehilangan segalanya, masih mempertahankan kesadarannya sebagai manusia. Dia jelas sudah mati. Tetapi harus terus hidup dalam kesakitan, melanjutkan hidup sendirian di kota bobrok yang penuh kehancuran ini, di mana segalanya sudah tidak seperti dulu. Berkeliaran tanpa harapan di antara kelompok zombie ini. Tidak ada satupun teman yang benar-benar bisa berinteraksi dengannya. Karena memiliki kesadaran manusia. Dia tidak bisa seperti zombie lain, membiarkan dirinya hanya menjalani kehidupan yang haus darah setiap hari. Namun, karena dia telah menjadi zombie, dia tidak bisa lagi berintegrasi ke dalam kelompok manusia. Dia hanya bisa melihat orang-orang yang dulu dikenalnya mengarahkan senjata ke arahnya. Matanya penuh dengan kebencian dan kepahitan, baik zombie maupun manusia. Tidak ada tempat baginya untuk berpijak, seolah-olah dia adalah orang yang paling kesepian, terasing dari dunia ini. Dunia ini sangat luas, sangat kosong, tetapi dia tidak bisa memiliki teman seperjalanan. Pengalaman berjalan sendirian di dunia ini benar-benar membuat orang merasa lebih baik mati. Jirusue melihat zombie di depannya ini. Dan diam-diam menghela nafas. Sebelum menjadi ratu manusia, dia yang ada di depannya. Dia hanyalah seorang gadis kecil yang sederhana dan baik hati, dengan kelembutan di hatinya. Karena kamu menganggapku sebagai putrimu. Maka dengan ini diumumkan, mulai sekarang, kamu adalah ayah zombinya. Setelah kamar beres, selanjutnya yang harus dipikirkan adalah persediaan makanan. Sebelumnya, aku hanya memakan daging mentah beku dari toko. Tapi sekarang tidak bisa begitu. Anak kecil ini masih sangat kecil, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Susu formula yang kubawa sementara ini pasti tidak cukup untuknya. Masih sekecil ini, minum susu saja bisa 3 mangkuk besar. Nafsu makannya luar biasa. Apalagi jika nanti dia disapih, dia juga perlu makan makanan lain. Jadi, aku berencana untuk menyimpan lebih banyak makanan di sarang kecil ini. Melirik keluar jendela, saat ini masih siang. Untungnya, aku berbaring di sofa. Bagaimanapun, aku ini zombie. Meskipun semua zombie di jalanan mengabaikanku. Tapi aku lebih khawatir tentang para penyintas yang bersembunyi di kegelapan. Jika di siang bolong, aku keluar mencari perbekalan dan ditemukan oleh seorang penyintas yang bersembunyi di kegelapan, itu mungkin akan menimbulkan kecurigaan. Jika hanya menarik perhatian saja tidak apa-apa, aku takut kalau sarangku, beserta anak kecil ini, akan terekspos di dunia kiamat ini. Manusia tidak lebih aman dari zombie. Tak lama kemudian, matahari terbenam dan seluruh kota tenggelam dalam kegelapan. Sebelum pergi, aku menutup tangga di lantai 7. Apalagi, zombie di gedung ini sudah dibersihkan seluruhnya. Zombie dari luar biasanya juga tidak akan iseng memanjat tangga. Anak kecil ini masih sangat kecil. Di dalam kamar, dia tidak akan membuat keributan besar. Tapi aku melakukan ini, di satu sisi, untuk berjaga-jaga terhadap zombie. Di sisi lain, aku juga waspada terhadap manusia. Setelah menjadi zombie, selama sebulan ini, aku tinggal di toko. Melalui jendela, aku melihat banyak tragedi setelah kehancuran dunia. Di awal-awal, sisi gelap kemanusiaan mulai terungkap secara bertahap. Dan kebanyakan orang yang paling baik hati dan suka menolong, di awal-awal sudah mati di mulut zombie. Aku masih ingat, tidak lama setelah krisis kiamat terjadi, di jalanan sering terdengar jeritan tangis wanita. Tidak perlu dipikirkan lagi apa yang terjadi. Setelah setengah bulan berlalu, air dan listrik di kota mulai mati. Bahkan ada yang secara sukarela melakukan transaksi daging, hanya untuk mendapatkan sesuap makanan. Adapun mendorong teman sendiri ke arah zombie untuk mendapatkan kesempatan melarikan diri, ini sudah menjadi hal yang biasa di hari kiamat. Aku bahkan melihat dengan mata kepala sendiri, ada tim penyintas yang sudah kelaparan. Mereka tidak berani menghadapi zombie haus darah, tetapi mengarahkan pisau ke teman mereka sendiri. Meskipun aku sudah menjadi zombie, menghadapi keinginan haus darah, aku masih menahan diri untuk tidak memangsa manusia. Tapi ada orang yang masih hidup, namun sudah mulai saling membunuh. Mereka mulai memakan sesama. Orang-orang ini telah kehilangan dasar kemanusiaan, bahkan tidak pantas disebut manusia. Mereka bahkan tidak mengampuni anak-anak. Jika si kecil ditemukan oleh mereka, konsekuensinya tak terbayangkan. Demi sesuap makanan, mereka akan melakukan apa saja. Tak lama kemudian, aku memasukkan banyak makanan ke dalam tas gunung. Untungnya, sisanya langsung kupeluk. Jika ada penyintas yang memiliki penglihatan malam saat ini, mereka akan dapat melihat pemandangan yang sangat aneh. Di jalanan yang gelap dan sunyi, sesosok zombie haus darah
ternyata sedang memeluk setumpuk besar susu formula, dan bergerak maju dengan mencurigakan. Pada saat yang sama, Jirusue, setelah bangun tidur, menemukan rumah itu kosong. Ayah zombie. Mau kemana malam-malam begini? Aku ingin pipis. Sudahlah, toh ada Popok. Penemuan ini sungguh hebat. Tapi saat itu juga, Jirusue melalui jendela yang tidak tertutup rapat. Menemukan bulan darah di langit di luar jendela, tampak sangat jahat saat ini. Darah. Apakah hari ini sudah malam darah? Sepertinya era evolusi global akan segera dimulai. Aku melihat darah di atas kepalaku, dan merasa sedikit bingung untuk sementara waktu. Pergi ke sudut. Membuka kaleng susu formula, dan menemukan bahwa isinya masih putih. Baru kemudian aku merasa lega. Kupikir aku terkena mata merah. Mataku tidak bermasalah. Itu berarti bulan benar-benar berubah menjadi merah darah. Aku tidak peduli dengan perubahan di langit. Sepanjang malam ini, aku gila. Memindahkan susu formula, botol susu, popok, semua itu adalah barang-barang penting untuk bayi. Ada juga berbagai macam makanan ringan dan mainan anak-anak, bahkan buku anak-anak pun tidak ketinggalan. Meskipun sekarang adalah akhir dunia. Tapi aku masih harus mengajari si kecil belajar membaca dan berbicara. Jirusue melihat apa yang kubawa kembali. Setumpuk simulasi ujian masuk perguruan tinggi selama 3 tahun dan 5 tahun, tiba-tiba merasa kulit kepalaku mati rasa. Jika aku tidak salah ingat. Sepertinya aku belum genap 1 tahun sekarang. Sekarang latihan soal ujian masuk perguruan tinggi, apakah ini terlalu terburu-buru? Dan ini sudah kiamat, masih ada ujian masuk perguruan tinggi? Tidak lama kemudian, rumah seluas 100 meter persegi ini sudah menumpuk penuh. Saat itulah, aku merasakan suhu panas yang aneh di dalam tubuhku. Kau tahu, aku adalah zombie. Darah di tubuhku sudah lama berhenti mengalir. Berubah menjadi coklat kehitaman yang menjijikan. Tapi kemudian, aku merasakan otakku gatal tak tertahankan, dan merasa sumsum otakku sepertinya akan meledak. Hanya bisa berjongkok di pojok sambil menggelengkan kepala. Tubuh terus bergetar, tidak tahu apa yang sedang terjadi pada diriku. Sial, mungkinkah masa berlaku kartu pengalaman kesadaran manusia sudah habis? Apakah aku juga akan menjadi seperti mereka? Zombie yang hanya tahu haus darah? Aku akhirnya memiliki tekad untuk membangun kembali kehidupan. Akhirnya menemukan harapan baru, tujuan baru, akhirnya di dunia kiamat yang rusak ini. Menemukan teman yang bisa hidup bersamaku, aku tidak rela begitu saja. Menghancurkan diriku sendiri, meskipun tidak tahu apa yang terjadi pada diriku. Juga tidak tahu akan menjadi apa diriku selanjutnya, tetapi harus tetap sadar. Membran hitam di tubuhku warnanya berangsur-angsur memudar, berubah menjadi biru kehijauan. Pada saat yang sama, luka yang tampak sangat mengerikan di bahuku. Setelah sebulan ini, sudah terbagi dan mengering, terlihat sangat kotor dan menjijikan. Namun luka yang mengerikan ini mulai sembuh dengan kecepatan lambat. Meskipun belum kembali seperti semula, setidaknya tidak terlihat begitu mengerikan seperti sebelumnya. Kuku yang menakutkan juga mulai berangsur-angsur berubah, gigi yang tajam dan longgar juga menjadi sedikit lebih rapi. Pada saat yang sama, di tengah malam yang sunyi ini, aku teringat akan seumur hidup. Raungan zombie yang tak terhitung jumlahnya, banyak zombie di bawah sinar bulan mengalami hal yang sama denganku. Tubuh mulai bergetar, dan ada juga beberapa penyintas yang diselimuti sinar bulan. Tubuh mulai terasa panas, tanpa sadar terjadi di bawah sinar bulan. Sedikit perubahan. Jirusue di kamar tidur saat ini juga diselimuti oleh warna merah darah di luar jendela. Sinar bulan. Tubuh kecilnya sedikit bergetar. Jirusue merasakan. Dirinya saat ini merasa panas di sekujur tubuh. Tidak tahu berapa lama berlalu, ketika aku bangun lagi. Menemukan diriku berbaring di jalan. Sedikit bergerak dan menemukan tubuhku menjadi lebih gesit. Kekuatanku juga meningkat pesat dari sebelumnya. Aku melihat ke arah zombie di sekitarku. Menemukan bahwa perubahan besar juga terjadi pada tubuh para zombie ini. Awalnya sangat zombie yang mengerikan dan menjijikan, setelah malam ini, terlihat kurang lebih sedikit seperti manusia. Meskipun setelah darah, kehidupan sehari-hari yang semula monoton. Sepertinya ada sedikit perubahan. Entah bagaimana aku datang ke dunia asing ini. Setiap hari berlalu dengan linglung. Akhirnya ada beberapa perubahan. Setiap hari mengulangi kehidupan yang sama. Cepat atau lambat akan membosankan. Saat aku bersiap untuk mengambil perbekalan dan pulang, ketika melewati zombie, tiba-tiba, perasaan aneh muncul di hatiku. Sepertinya ada hubungan yang samar-samar. Aku tidak mungkin melajang terlalu lama, kan? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Namun, dengan cepat aku menyadari bahwa hubungan unik ini bukanlah perasaanku terhadap zombie itu. Melainkan aku merasa seolah-olah ada benang yang tak terhitung jumlahnya muncul di benakku. Menghubungkanku dengan zombie ini. Zombie-zombie ini di depanku seperti orang-orang kosong tanpa kesadaran diri. Dan aku seolah-olah memiliki kemampuan khusus untuk memasukkan pikiranku melalui benang-benang tak kasat mata ini. Seolah-olah aku mengendalikan netizen dengan benang. Aku segera mulai memverifikasi tebakanku. Saat aku memusatkan perhatian,
Aku samar-samar merasakan hubunganku dengan zombie di depanku ini semakin erat. Tidak lama kemudian, zombie yang tadi masih terhuyung-huyung dan bergoyang tiba-tiba berdiri tegak di tempat, mengangkat tangan ke depan dan ke belakang. Di jalanan yang bobrok ini, seekor zombie benar-benar melakukan gerakan peregangan dada. Aku menamai kemampuan aneh ini, kontrol. Sepertinya aku juga punya potensi menjadi penguasa. Aku terus-menerus mengendalikan zombie, kadang menari, kadang bermain basket. Sayangnya, zombie ini masih tidak bisa berbicara. Dan saat ini, aku hanya bisa mengendalikan 2 zombie sekaligus. Dan jika jaraknya terlalu jauh, aku tidak bisa memberikan perintah dengan akurat. Tiba-tiba aku teringat pada si kecil yang masih di rumah. Jadi, aku segera mengendalikan kun nomor 1 dan kun nomor 2. Untuk memikul perbekalan yang telah kukumpulkan sebelumnya dan dengan cepat bergegas menuju kompleks Mingyue. Pada saat yang sama, di kamar tidur di gedung Qi, Ji Rusue, setelah semalam disinari cahaya bulan merah darah, akhirnya perlahan terbangun dari tidurnya. Dan juga membangkitkan kemampuan luar biasa, pengendalian pikiran. Dia bisa mengendalikan benda dengan pikirannya. Terbang di langit malam, mengambil benda dari jarak jauh, dan lain-lain. Semuanya bisa dilakukan. Benar-benar kemampuan yang melampaui akal sehat. Dan yang paling membuat Ji Rusue terkejut adalah, dia tidak hanya membangkitkan pengendalian pikiran. Dia bahkan mendapatkan kembali kemampuan luar biasanya di kehidupan sebelumnya, pengendalian waktu. Setelah berbagai eksperimen dan ringkasan kasus yang panjang, di kehidupan Ji Rusue sebelumnya, seseorang pernah mengemukakan bahwa kebangkitan kemampuan luar biasa mungkin terkait erat dengan jiwa seseorang. Jiwa yang berbeda akan memiliki kecerdasan luar biasa yang berbeda pula. Ji Rusue merasa sangat gembira kali ini. Dia bahkan lebih kuat dari kehidupannya sebelumnya, apalagi setelah reinkarnasi berdasarkan aslinya. Dia juga memiliki kemampuan mengendalikan pikiran. Dia bisa dianggap sebagai seorang yang memiliki 2 bakat, dirinya di kehidupan sebelumnya. Hanya mengandalkan kemampuan mengendalikan waktu, dia menjalani kehidupan yang baik di akhir zaman, tumbuh hingga tahap akhir. Kekuatan waktu yang mengerikan bahkan memberi Ji Rusue kemampuan untuk mengendalikan seluruh medan perang. Mampu membuat medan perang berhenti, dan juga dapat mempercepat atau memperlambat laju waktu di sekitar dirinya dan lawannya. Bakat ini benar-benar menentang langit hingga ekstrim. Ji Rusue juga mengandalkan kekuatan luar biasa yang kuat ini. Akhirnya berubah menjadi seorang permaisuri. Dan di kehidupan ini, dia tidak hanya memiliki kekuatan mengendalikan waktu, juga memiliki kendali pikiran. Pada saat ini, Ji Rusue mendengar suara-suara dari luar rumah. Apakah ayah zombienya sudah kembali? Saat ini, berbaring di tempat tidur, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu di hatinya. Saya ingin tahu apakah zombie tingkat rendah dengan kesadaran manusia ini dapat berevolusi dengan sukses setelah mengalami pembaptisan darah. Akankah mereka juga, seperti manusia, berhasil membangkitkan kemampuan luar biasa? Pada saat yang sama, saya dengan cepat datang ke atap dan melihat bahwa lemari pakaian yang saya taruh di lorong masih di tempat semula. Baru kemudian saya merasa lega. Saya mengalami bulan darah dalam perjalanan ini. Yang terpenting adalah saya pingsan. Ini adalah pertama kalinya sejak datang ke dunia ini saya merasakan keterikatan. Saya bergegas kembali ke kamar tidur. Menemukan si kecil di tempat tidur sedang menatapku dengan mata terbuka lebar. Meskipun saya belum pernah berkencan. Tapi pemandangan ini membuatku merasa seperti seorang ayah. Bayi yang begitu polos dan menggemaskan. Di kamar tidur ini tampaknya memiliki kemampuan untuk memurnikan segalanya. Si kecil sudah lama tidak kembali. Kamu pasti sudah bangun karena lapar, kan? Aku pergi ke dapur dan mulai membuat susu formula. Saat aku mengaduk susu formula, Ji Rusue juga mengamati ayah zombienya ini. Dia menemukan bahwa banyak perubahan telah terjadi pada tubuhku. Aku tampak lebih seperti manusia. Tapi perubahan ini sangat tidak jelas dan tidak sama dengan yang ada dalam ingatan Ji Rusue. Dalam kesan Ji Rusue, zombie pada awalnya adalah zombie tingkat pertama biasa. Setelah bulan merah darah itu muncul, perubahan aneh terjadi di seluruh dunia. Bentuk tubuh zombie yang telah dimurnikan oleh darah akan tumbuh lebih tinggi. Mungkin zombie dengan tinggi badan 1,78 meter akan melonjak menjadi sekitar 2 hingga 3 meter setelah dimurnikan, dan dimensi otot tubuh juga akan mengalami peningkatan yang mengerikan. Kulit menjadi sangat kuat. Panca indera juga jauh melampaui makhluk biasa. Zombie ini memiliki tubuh yang kuat dibandingkan zombie biasa yang berkali-kali lebih besar. Ketika zombie semacam ini muncul di medan perang, akan sangat sulit dihancurkan dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Jadi zombie jalur pemurnian ini, di masa lalu, biasanya dinamai oleh para penyintas manusia sebagai zombie tank. Dapat dikatakan bahwa ini adalah mimpi buruk bagi sebagian besar penyintas, karena banyak senjata penyintas sama sekali tidak dapat melukai zombie ini. Ada juga zombie yang arah pemurnian utamanya adalah kelincahan. Dalam aspek ini, mereka tidak memperoleh tubuh yang sangat besar dan kuat, seperti cakar tajam seperti golok yang dapat memanjat dengan kecepatan tinggi di dinding atau bahkan atap. Otot-otot itu seperti pegas, dengan daya lompat yang sangat kuat dan kecepatan gerakan yang sangat cepat.
Dan dengan tubuh yang lincah dan sosok yang aneh, mereka dapat dengan mudah menebas dan bergerak di udara. Para penyintas manusia sulit untuk berhasil mengenai zombie jenis ini. Namun, ini bukanlah kuncinya. Hal yang paling abnormal dari zombie ini adalah lidah manusianya yang asli juga telah bermutasi. Ternyata bisa memanjang dan memendek dengan bebas, dan juga bisa memecahkan batu bata, memiliki agresivitas yang sangat kuat. Ji Rusue ingat dengan sangat jelas bahwa dia pernah bergabung dengan sebuah kamp penyintas di kehidupan sebelumnya. Di antara mereka, pemimpin kamp itu sangat kuat dalam pertempuran, tetapi itu karena kurangnya pengalaman dalam menghadapi zombie semacam ini yang menyebabkan dia diserang oleh lidah yang menakutkan itu dan gugur ketika hendak memenggal kepala zombie itu. Karena keunikan zombie semacam ini, zombie ini disebut oleh para penyintas sebagai si lidah besi, terutama untuk memperhatikan lidahnya yang memanjang dengan alami dan sangat menakutkan. Selain itu, ada juga zombie yang setelah berevolusi. Bahkan ada zombie elemen yang sangat langka yang lahir. Zombie-zombie ini ternyata juga memiliki kemampuan untuk menggunakan serangan elemen seperti beberapa manusia yang terbangun. Namun, bagaimanapun ayah zombie di depannya ini terlihat biasa saja. Bahkan setelah mengalami mutasi darah, sepertinya tidak ada perubahan yang sangat jelas. Setelah berbicara sampai di sini, Ji Rusue merasa sedikit kecewa. Dia awalnya berharap hari ini dia bisa melihat ayah yang berbeda. Lagi pula, semua orang berharap kerabat mereka dapat memiliki kekuatan yang cukup untuk bertahan hidup di hari kiamat. Ini adalah hal yang sangat sulit. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, bahkan jika dia adalah permaisuri Ji Rusue. Di kehidupan sebelumnya dia belum pernah bertemu dengan keberadaan semacam ini. Ji Rusue menghela napas dalam hati. Ayah zombie yang malang. Ketika aku dewasa, aku akan membelamu. Meskipun Ji Rusue telah mengalami hari kiamat yang kejam. Saat aku besar nanti, biar aku yang melindungimu. Ji Rusue, meskipun telah mengalami akhir dunia yang kejam, tapi dia masih memiliki kehendaknya sendiri. Bagi Ji Rusue, kiamat tidak berarti bahwa seseorang harus meninggalkan kemanusiaannya. Hidup rasional di masa kiamat tidak berarti bahwa seseorang harus mencapai rasionalitas mutlak. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Ji Rusue adalah orang yang membalas budi. Dia selalu membalas hutang. Terlebih lagi, sekarang dia telah bereinkarnasi menjadi bayi yang tak berdaya. Dan bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Jika dia tidak bertemu dengan ayah zombie yang agak aneh ini, Ji Rusue bisa membayangkan nasibnya selanjutnya. Entah ditemukan oleh zombie dan dicabik-cabik, atau dia berbaring sendirian di tempat tidur bayi dan perlahan-lahan mati kelaparan. Dapat dikatakan bahwa ayah zombinya ini tidak hanya menyelamatkan hidupnya, tetapi juga membesarkannya. Ji Rusue selalu membalas budi. Apalagi kebaikan yang begitu besar. Bahkan jika ayah zombinya ini mungkin sangat biasa-biasa saja. Dan hanya zombie tingkat rendah biasa, tidak masalah. Ji Rusue diam-diam membuat keputusan di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia harus melindunginya seumur hidupnya di masa depan. Kamu membesarkanku saat aku kecil, dan aku akan menjagamu saat kamu tua. Ini seharusnya tidak hanya menjadi kata-kata kosong. Terlebih lagi, sebagai Ji Rusue yang kembali dari kelahiran kembali, dia juga tahu banyak cara evolusi zombie. Sebagian besar cara evolusi utama zombie adalah dengan melahap makhluk hidup dan menggunakan energi daging dan darah makhluk hidup lainnya untuk memberi diri mereka kekuatan. Misalnya, zombie melahap manusia atau makhluk lain sampai batas tertentu. Ini adalah naluri evolusi biologis. Selain itu, ada cara lain, yaitu dengan memangsa inti emas unik di otak sesama jenis. Tidak peduli jenis apapun, inti emas akan terbentuk di benak mereka. Inti emas adalah inti utama dari kemampuan zombie. Namun, hanya zombie yang berhasil terbangun yang dapat memiliki inti emas di otak mereka. Zombie biasa tidak memilikinya. Ji Rusue sudah memiliki rencana di benaknya. Meskipun fisik ayahnya relatif biasa-biasa saja, tetapi siapa yang menyuruhnya menjadi permaisuri? Di kehidupan sebelumnya, dia mampu menciptakan langit di masa kiamat dan mencapai posisi permaisuri. Setelah kelahiran kembali, dia memiliki pengalaman dan fondasi, dan bahkan memiliki kemampuan kebangkitan yang kuat. Ji Rusue percaya bahwa kehidupannya ini hanya akan tumbuh lebih cepat daripada kehidupan sebelumnya. Dan lebih kuat. Ketika dia tumbuh dewasa, dia akan menjarah inti emas dari zombie evolusi lainnya itu. Ji Rusue telah memutuskan bahwa bahkan jika dia menggunakan inti emas ini untuk menumpuk, dia harus menumpuk ayahnya menjadi zombie tingkat tinggi. Ketika zombie tingkat tinggi mengalami perubahan besar, zombie tingkat ini sudah memiliki kemampuan bahasa dan tidak lagi hanya melolong seperti zombie lainnya. Ayah zombie saya, tenang saja, aku termasuk 5 besar. Menghidupimu pasti tidak akan membuatmu menderita. Sambil berpikir, Ji Rusue di kehidupan selanjutnya juga menjilat noda susu di sudut bibirnya. Kebenaran, aku tidak tahu pikiran gadis kecil itu, hanya menatapnya. Menatapku begitu lekat, aku merasa sangat lucu. Pupil matanya hitam putih. Terlihat sangat imut. Baik di kehidupan sebelumnya maupun sekarang, ini adalah pertama kalinya aku
Melihat bayi dari jarak sedekat ini, tiba-tiba aku menyadari bahwa di dalam diri bayi-bayi ini, seolah membawa harapan hidup, membuat orang ingin tenggelam di dalamnya. Gadis kecil, tumbuhlah dengan tenang. Jangan khawatir tentang dunia luar. Aku sudah mencarikanmu 2 pengawal baru. Mereka sekarang sedang berjaga di bawah. Dengan mereka berdua, kehidupan kita akan jauh lebih aman di masa depan. Aku duduk di tepi tempat tidur. Diam-diam melihat bayi di tempat tidur. Gadis kecil, cepatlah besar. Ayah membawakan banyak mainan untukmu. Ada boneka Barbie, ada boneka beruang. Kamu juga tidak perlu khawatir tentang dirimu yang terlalu asyik bermain. Soal ujian masuk perguruan tinggi 3 tahun dan simulasi 5 tahun, semuanya sudah aku bawakan untukmu. Saat ini aku sudah sepenuhnya menganggap gadis kecil yang secara kebetulan aku temukan ini sebagai putri kandungku sendiri. Setelah berpikir panjang, aku memberi nama gadis kecil itu, Kiki. Kiki, tenanglah. Ayah akan membiarkanmu tumbuh dengan riang gembira. Bahkan di hari kiamat, ayah akan memberikanmu sepotong tanah suci milikmu sendiri. Melihat hasil kerjaku semalam, aku mengangguk puas. Sekarang, setiap ruang penyimpanan di ruangan ini, serta posisi tanah kosong, telah aku penuhi dengan berbagai macam perbekalan. Bahkan jika nafsu makan Kiki cukup besar, itu pasti cukup untuk dia makan dalam waktu yang lama. Lagi pula, seberapa banyak pun gadis kecil itu bisa makan. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang bayi. Setiap hari dia hanya bisa minum susu formula. Saat ini, aku sudah menyiapkan banyak perbekalan. Aku memutuskan untuk tinggal di rumah untuk sementara waktu. Di hari kiamat, hanya bertahan hidup adalah kuncinya. Terlebih lagi, saat ini aku tiba-tiba membangkitkan kemampuan untuk mengendalikan zombie. Ini berarti, dunia ini jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Bulan merah tadi malah membuatku merasa sangat tidak tenang. Perubahan telah terjadi pada diriku. Aku sulit untuk menjamin apakah zombie lain juga akan mengalami hal yang sama. Tidak ada yang tahu kekuatan aneh apa yang akan dimiliki zombie setelah berevolusi. Aku memutuskan untuk bersembunyi dulu untuk sementara waktu. Lagi pula, aku baru saja terlahir kembali ke dunia ini, dan akibatnya aku diserang oleh zombie. Setelah memberi Kiki susu, aku mengamati dari dalam gedung untuk beberapa waktu. Setelah memastikan tidak ada masalah di dunia luar, barulah aku mempertimbangkan untuk keluar. Lagi pula, aku sudah mengumpulkan banyak persediaan, jadi aku tidak keberatan menambah beberapa hari lagi. Dunia ini benar-benar asing. Setiap saat ada perubahan aneh. Jika hanya aku yang mengalaminya, aku akan menerima kehidupan yang bukan manusia dan bukan hantu. Tapi sekarang ada Kiki, maka aku juga harus menjadi lebih kuat. Aku pergi ke ruang tamu. Aku mengambil sebilah golok baja dengan panjang sekitar 1/2 meter. Punggungnya lebih tebal dari bilahnya, sangat cocok untuk menebas dalam waktu lama. Ini adalah jenis parang khas, tetapi jelas aturan sebelumnya sama sekali tidak cocok untuk dunia kiamat ini. Setelah semalam mengalami mutasi darah, selain memiliki kemampuan untuk mengendalikan zombie lain, aku hanya bisa melakukan beberapa gerakan tubuh sederhana. Sekarang, bahkan jika aku mengayunkan pisau ini, aku bisa melakukannya dengan sangat lancar. Bunga pisau berkilauan di udara. Mempesona. Meskipun aku belum pernah secara khusus mempelajari ilmu pedang apapun, tetapi sebagai zombie, kekuatan fisikku lebih kuat daripada manusia biasa. Sesuai dengan novel-novel usia dan film yang pernah aku tonton sebelumnya. Aku mulai berlatih di ruang tamu. Mata pisaunya sangat tajam, benar-benar senjata jarak dekat yang mematikan. Daya rusak golok ini jauh lebih kuat daripada linggis. Aku yakin, dengan memegang golok, aku pasti bisa membelah kepala zombie menjadi 2. Saat aku sedang berlatih ilmu pedang, Jirusue mulai memikirkan kemampuan bakatnya. Di kehidupan ini, Jirusue memiliki 2 kekuatan bakat yang sangat kuat. Salah satunya adalah kendali waktu. Selama kekuatan mentalnya cukup, dia bisa melepaskannya. Dan yang lainnya adalah kendali kekuatan mental bakat yang baru saja dibangkitkan oleh Jirusue. Jirusue memusatkan kekuatan mentalnya, memfokuskan perhatiannya pada sebatang jarum perak di nakas. Kemudian, di bawah kendali kekuatan mental Jirusue, jarum perak ini perlahan melayang ke udara. Jarum perak melayang di atas kepala Jirusue. Pada saat seperti ini, itu pasti akan menjadi cara yang ampuh untuk membunuh tanpa terlihat. Dan seiring dengan meningkatnya kekuatan mentalnya secara bertahap, berat benda yang bisa dikendalikan di masa depan juga bisa terus bertambah. Sekarang dia menggunakan jarum perak. Mungkin setelah beberapa waktu, dia bisa mengendalikan pisau terbang. Begitulah waktu berlalu dengan cepat. 2 hari telah berlalu. Dalam 2 hari ini, aku berlatih ilmu pedang di ruang tamu. Jirusue berlatih kekuatan terbangnya di kamar tidur. Keduanya menjalani hari-hari yang sangat memuaskan, dan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan kehidupan yang lebih baik satu sama lain. Hari ini, setelah aku memberi susu pada Jirusue, tiba-tiba aku menyadari bahwa sepertinya ada gerakan lain di luar. Aku melihat ke bawah dari jendela balkon, dan melihat 2 zombie di bawah berkelahi. Dan gerakan perkelahian kedua zombie ini benar-benar tidak kecil. Jika tidak, aku yang berada di lantai 7 tidak akan mendengarnya. Aku sedikit bingung melihat pemandangan itu.
Aku tidak melihat sosok manusia di sekitar kedua zombie itu. Selama sebulan terakhir bersamanya, aku cukup memahami jenis-jenis mereka. Meskipun visual zombie terlihat tanpa ampun. Seolah-olah mereka adalah mesin pembunuh tanpa emosi. Biasanya, zombie tidak saling menyerang. Kecuali untuk berebut makanan, jarang terjadi perang saudara di antara zombie. Tapi jelas tidak ada makanan yang diperebutkan di bawah sana. Ada yang aneh dengan kedua zombie ini. Aku tiba-tiba menyadari bahwa kedua zombie ini tidak biasa. Salah satunya bertubuh tinggi dan kekar. Sementara yang lain bertubuh kecil, tetapi kecepatannya jauh lebih cepat daripada zombie biasa. Aku tidak ragu. Jika aku melawan zombie itu, satu pukulan darinya mungkin akan mematahkan tulangku dan membunuhku seketika. Di seberang zombie yang kekar itu, zombie yang lain memiliki tubuh yang lebih ramping. Tetapi cakar-cakar tajam itu seperti belati yang tajam. Hanya dengan goresan ringan, mereka bisa meninggalkan 5 bekas retakan di badan mobil. Di dalam gedung, menyaksikan kedua zombie kuat itu bertarung. Aku merasa sedikit takut. Selama 2 hari ini, aku khawatir apakah Blood Moon akan memengaruhi zombie lain. Jadi aku tidak keluar rumah. Sekarang tampaknya keputusanku sangat bijaksana. Kekuatan tempur individu kedua zombie ini jauh lebih kuat dariku. Selama 2 hari ini aku berlatih ilmu pedang. Awalnya aku percaya diri bahwa aku bisa dengan mudah membunuh zombie biasa. Tapi sekarang, kedua zombie di bawah sana benar-benar memberiku pelajaran. Jika Ji Rusue ada di sini, dia pasti bisa mengenali jenis kedua zombie ini. Salah satunya adalah zombie tipe tank yang kekar, dan yang lainnya adalah zombie tipe gesit. Kedua zombie ini adalah jenis zombie evolusi yang relatif umum, dan juga zombie yang membuat para penyintas sakit kepala di awal kiamat. Meskipun aku tidak tahu jenis evolusi zombie ini, aku bisa menilai bahwa kedua zombie ini, manapun itu, bagi zombie biasa, itu adalah bencana yang menghancurkan. Saat ini aku sangat bersyukur atas kehati-hatianku. Lagi pula, jika aku tidak tinggal di dalam rumah begitu lama, mungkin aku akan bingung. Terbunuh oleh kedua zombie ini, atau oleh zombie jenis ini. Saat ini, dunia ini jauh lebih mengerikan daripada yang dibayangkan. Hanya saja aku sangat penasaran. Mengapa kedua zombie ini tiba-tiba berkelahi? Mungkinkah zombie di luar sana sudah kelaparan? Tidak mungkin. Daging zombie itu tidak enak. Sebagai anggota zombie, aku benar-benar tidak berpikir. Dagingku memiliki rasa yang enak. Suara pertempuran kedua zombie di bawah semakin keras. Beberapa mobil di sekitarnya hancur. Setelah pertempuran sengit, zombie tank mematahkan tulang punggung zombie gesit. Membuatku merasa ngeri di dalam hati. Tapi saat ini aku perhatikan, zombie tank itu benar-benar mengeluarkan inti kristal putih dari kepala zombie yang lain. Apa ini? Saat melihat kotak emas putih ini, hatiku tanpa sadar dipenuhi semacam kerinduan. Sepertinya aku sangat ingin mendapatkan benda ini. Meskipun aku tidak tahu apa ini, aku bisa merasakan tubuhku ini. Secara naluriah menginginkan benda itu. Sepertinya hanya dengan memakan kotak emas ini, itu akan sangat bermanfaat bagi tubuhku. Mungkinkah pertempuran antara kedua zombie ini adalah untuk memperebutkan kotak emas di kepala masing-masing? Zombie besar itu. Setelah memakan kotak emas putih itu, dia langsung memukul dadanya dengan kedua tangan dan mengeluarkan raungan. Beberapa zombie biasa di sekitarnya terkejut setelah mendengar suara ini, lalu mereka semua memilih untuk menjauh. Sepertinya secara naluriah merasa takut pada zombie yang bertubuh kekar ini. Meskipun aku tidak tahu apa kotak emas putih ini. Namun melihat situasi ini, aku benar-benar yakin bahwa kotak emas ini pasti bermanfaat bagi zombie. Mungkin kotak emas semacam ini dapat meningkatkan kemampuan yang diperoleh setelah evolusi zombie. Jika aku bisa memakan kotak emas milik si besar ini, mungkin aku bisa mengendalikan lebih banyak anak buah zombie. Kekuatan pikiranku saat ini tidak kuat, batasnya hanya mengendalikan kedua zombie ini saja. Bertarung langsung pasti tidak akan menang. Saat ini aku hanya bisa mengandalkan Ordo, tapi aku tidak bertindak gegabah. Rencana untuk mendapatkan kotak emas ini harus dilakukan perlahan. Karena aku ingin menjadi kuat, agar Kiki bisa berada di dunia ini. Tumbuh dengan sehat. Tapi bagaimana jika aku mengacaukannya dan mati di tangan si besar? Maka tidak akan ada yang merawat Xiao Kiki. Aku tidak boleh terbalik. Ji Rusue berbaring di tempat tidur. Setelah malam bulan darah, seluruh dunia menyambut puncak evolusi. Zombie dan manusia mendapatkan bakat kebangkitan. Di antara para zombie, lahirlah banyak makhluk kuat. Juga hewan lain yang selamat dari gelombang zombie. Setelah bulan darah, mereka mulai berubah menjadi binatang buas. Zombie dan binatang buas mulai saling membunuh dan melahap untuk terus berevolusi. Dan para penyintas manusia tidak lagi hanya melarikan diri dari zombie. Setelah bulan darah, mereka sudah memiliki kemampuan untuk melawan zombie. Pada saat yang sama, manusia juga mulai meneliti dengan berburu kotak emas dari zombie dan binatang buas. Mengembangkan ramuan gen luar biasa manusia, memungkinkan diri mereka untuk terus diperkuat. Tapi ramuan gen luar biasa yang diperkuat ini hanya produk awal setelah perubahan aneh bulan darah global. Ketika Ji Rusue dilahirkan kembali di kehidupan sebelumnya, manusia saat itu telah mengembangkan metode kultivasi yang lebih kuat.
Mengandalkan metode kultivasi ini, manusia dapat lebih sempurna dan lebih efisien mendapatkan kekuatan untuk memperkuat diri. Dan Ji Rusue, sebagai adipati wanita dari ras manusia, apa yang dia latih di kehidupan sebelumnya adalah metode teratas, metode pernapasan lapis lazuli. Di kehidupan sebelumnya, Ji Rusue mengalami perjuangan yang sangat sulit dan panjang di tahap awal. Mengandalkan bakatnya yang kuat, dia berkali-kali membunuh jalan keluar di lautan mayat dan gunung darah. Kemudian dia mengandalkan metode kultivasi yang kuat ini. Selangkah demi selangkah mencapai posisi Maharani, kini gelombang evolusi telah dimulai, Ji Rusue sangat menyadarinya. Hanya dengan tubuh zombie tiraniknya, kekuatan zombie tingkat rendah biasa ini, dalam mode yang semakin kejam, sangat sulit untuk bertahan hidup. Ji Rusue mengerti, dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Harus melindungi tubuh zombie tiraniknya, tetapi juga bisa melatih metode pernapasan luli. Setelah Ji Rusue menjalankan metode pernapasan luli, terlihat tubuh mungilnya mulai bergetar sedikit, di antara satu tarikan dan hembusan napas. Sejumlah besar faktor energi mengalir masuk, membuat tulang Ji Rusue menjadi semakin kuat, daging di tubuhnya juga menjadi lebih padat. Terutama Ji Rusue sebagai bayi, kekuatan mentalnya saat ini sangat lemah. Sekarang juga di bawah perbaikan faktor-faktor energi ini. Terus-menerus diperkuat, ketika aku kembali ke kamar tidur dari bawah, Ji Rusue masih tenggelam dalam latihan. Aku tidak tahu bahwa Ji Rusue kecil sedang berlatih, melihat Xiao Kiki berbaring di tempat tidur menggigil. Untuk sesaat hatiku sangat khawatir. Mungkinkah masuk angin di malam hari? Bayi sakit adalah masalah besar, aku segera mengambil selimut dari samping. Menyelimuti Xiao Kiki dengan lembut, jika sebelum akhir dunia, bayi sakit masih bisa pergi ke rumah sakit untuk berobat. Tapi sekarang akhir dunia ini di mana ada rumah sakit anak, di sana hanya ada zombie haus darah, merasakan gerakan yang datang dari tubuh. Ji Rusue terbangun dari latihannya, setelah membuka mata, dia menemukan selimut yang menutupi tubuhnya. Dan zombie yang berdiri di samping dengan tatapan khawatir, wajah Ji Rusue menunjukkan senyum tipis, ada arus hangat yang mengalir di hatinya. Di kehidupan sebelumnya, Ji Rusue dibesarkan di panti asuhan. Sejak dini sudah belajar mandiri dan kuat, dengan beasiswa dan subsidi baru bisa menyelesaikan kuliah. Sekarang akhirnya terlahir kembali, akibatnya orang tua yang terlahir kembali ini meninggal begitu saja saat akhir dunia pecah. Ji Rusue adalah pertama kalinya merasakan kehangatan dari kasih sayang seorang ibu, meskipun lawannya adalah zombie. Aku merasa tenang setelah melihat Xiao Qi baik-baik saja. Tanpa sadar, pikiranku sudah lama ditarik oleh si kecil ini. Di tengah akhir dunia yang rusak ini, bayi yang penuh harapan seperti itu, tidak diragukan lagi adalah dorongan terbesar bagi orang-orang. Melihat Xiao Kiki tidak apa-apa, aku mulai memikirkan, bagaimana cara mengatasi zombie di luar itu. Zombie besar ini berada tepat di depanku. Aku harus mencari cara untuk menyingkirkannya. Jika tidak keberadaan yang berbahaya seperti itu hidup di dekat sini. Aku selalu merasa sedikit tidak tenang di hatiku. Juga tahu seberapa jauh orang ini akan tumbuh di masa depan, jadi aku memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Saat malam tiba, di dalam toko remang-remang di seberang, dari waktu ke waktu terdengar raungan zombie. Para zombie yang berkeliaran mendengar gerakan ini, secara tidak sadar pergi menjauh, seolah-olah takut mendekat dan bertemu dengan sesuatu yang mengerikan. Dan di dalam toko ini, zombie kekar yang sebelumnya aku lihat, tubuhnya sudah lebih kuat dari siang hari. Tinggi badannya yang semula hampir 2 meter kini telah mencapai sekitar 2,3 meter. Lengannya bahkan menjadi lebih besar. Saat zombie ini terus mencerna gen dan kekuatan, tiba-tiba suara keras terdengar dari pintu toko. Setelah terganggu oleh suara keras ini, zombie besar ini langsung menjadi sangat marah dan berjalan keluar sambil memukuli dadanya dengan kedua tinjunya. Terlihat di jalanan yang kosong, seekor zombie tingkat rendah berdiri di tempat, terus-menerus mengeluarkan suara gemuruh ke arah zombie tank. Jika Anda mengamati dengan cermat zombie tingkat rendah ini, Anda akan menemukan bahwa pupil mata merahnya kosong. Zombie tank tiba-tiba memukuli dadanya dan mengeluarkan raungan yang sangat keras. Suaranya berkali-kali lebih tinggi daripada zombie tingkat rendah ini. Bahkan aku yang bersembunyi di kegelapan saat ini tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ya ampun. Aura orang besar ini tidak biasa kuatnya. Untungnya, aku sudah bersiap sebelumnya. Aku mengendalikan dengan pikiranku. Zombie tingkat rendah ini mengambil pot bunga di pinggir jalan dan melemparkannya dengan keras, tepat mengenai kepala si besar. Sementara zombie tank belum bereaksi, aku mengendalikan zombie untuk berbalik dan melarikan diri. Zombie tank meraung ke langit. Api amarah menyala di matanya, dan segera mengejar boneka penembakku. Boneka penembak nomor 1 yang kukendalikan. Dengan cepat memandu orang besar ini ke toko yang agak jauh. Aku sudah lama berada di sini. Aku memasang 2 pipa gas yang dibuka. Seluruh toko dipenuhi dengan bau gas yang terpancar. Boneka penembak nomor 1 baru saja berlari ke toko, tubuh besar zombie tank langsung menabrak ruangan. Tinju raksasa itu langsung menghancurkan boneka penembakku menjadi berkeping-keping. Aku segera mengendalikan zombie nomor 2 untuk masuk ke toko dan menutup pintu yang agak bengkok dengan bakhan. Kemudian aku mengeluarkan korek api. Saat suara ledakan besar terdengar, zombie tank berada di lautan api.
mengeluarkan raungan yang mengerikan. Ketika dia berjuang untuk melarikan diri dari toko yang terbakar, dia langsung jatuh di depan pintu. Setelah lebih dari 10 menit, zombie ini masih tidak bergerak bahkan setelah dibakar oleh api. Setelah memastikan bahwa dia benar-benar mati, aku baru memberanikan diri untuk mendekat dengan tenang. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku langsung mengayunkan golok untuk membelah kepala zombie ini. Cahaya pisau melintas dan dengan paksa membelah tengkoraknya menjadi 2. Benar saja, aku menemukan inti emas khusus di otaknya yang berdarah. Hanya saja inti emas ini berbeda dari yang kulihat di siang hari. Warnanya tidak lagi putih bersih. Sebaliknya, ada sedikit warna merah, dan aku menemukan bahwa godaan yang diberikan inti emas ini kepadaku bahkan lebih kuat daripada saat siang hari. Mungkin inti emas putih bersih itu adalah inti emas dasar yang lahir setelah zombie ini berevolusi. Dan ketika zombie ini menyelesaikan saling melahap untuk lebih meningkatkan kekuatan mereka, warna merah akan menempel pada inti emas. Jika semua inti emas ini berubah menjadi merah, bukankah mereka akan lebih kuat? Aku segera menyimpan inti emas ini. Kemudian, aku memilih 2 zombie yang anggota tubuhnya lengkap dari antara zombie yang berkeliaran untuk dijadikan anak buah, dan menghubungkan kembali kedua penembak itu. Aku dengan cepat kembali ke kompleks perumahan, menggunakan kedua penembak baru ini untuk berjaga di bawah, dan aku sendiri pergi ke lantai 3. Setelah memastikan sekeliling aman, aku langsung menelan Jinhi ke dalam perutku, dan detik berikutnya aku merasakan. Jinhi langsung mencair di dalam tubuhku, kekuatan Tangbo mengalir ke seluruh anggota tubuhku, kekuatan ini terus-menerus menempa tubuhku. Kulit yang awalnya agak lapuk secara bertahap berubah ke bentuk manusia, kekuatan fisik, kelincahan, dan stamina. Dibandingkan sebelumnya, jelas ada sedikit peningkatan, kekuatan Tangbo mengalir ke otakku, setelah mengalami evolusi Jinhi. Aku juga tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan beberapa raungan, zombie yang berkeliaran di bawah mendengar raunganku. Tubuh mereka tidak bisa menahan diri untuk bergetar beberapa kali. Kemudian perlahan mundur ke kejauhan. Setelah berevolusi, aku merasa otakku menjadi sangat jernih dan tidak berperasaan. Tampaknya juga lebih sensitif dari sebelumnya, yang paling penting adalah mengendalikan zombie menjadi lebih mudah. Aku dengan gembira berlari ke jalan untuk bereksperimen, dan menemukan bahwa kekuatan psikisku yang melonjak sekarang dapat mengendalikan 5 zombie secara bersamaan. Yang terpenting adalah mendapatkan kemampuan baru, dapat berbagi sumpah teman sekamar, dan sepenuhnya menguasai kendali jarak jauh. Setelah memiliki kemampuan ini, aku tidak perlu keluar rumah lagi untuk melakukan apapun. Aku hanya perlu mengendalikan anak buah dari jarak jauh untuk melakukannya. Hehehe, karena aku tidak perlu muncul, maka di masa depan membunuh dan membakar, merampok dan menjarah akan jauh lebih mudah. Saat ini Jirusue berbaring di tempat tidur, untuk sementara waktu merasa sedikit gelisah. Sudah selarut ini, mengapa ayah zombie belum kembali? Suara ledakan besar di toko sebelumnya. Dan raungan mengerikan dari zombie yang berevolusi, Jirusue mendengarnya dengan jelas, raungan zombie tipe tank di tengah malam. Hanya membuat orang merasa sangat ketakutan, bahkan jika Jirusue adalah permaisuri yang terlahir kembali, dalam keadaan bayi seperti sekarang ini. Menghadapi peningkatan kekuatan tempur seperti ini, hanya ada jalan buntu. Sekarang aku berada di lantai 7. Jirusue tidak terlalu khawatir akan ketahuan, hanya saja ayah zombie yang tak kunjung kembali membuatnya merasa sedikit khawatir. Zombie biasa yang belum berevolusi. Jika bertemu dengan zombie yang berevolusi seperti ini, hanya ada jalan buntu. Ayah zombiku, jangan sampai terjadi apa-apa padamu, aku bahkan belum bisa berjalan di tanah sekarang. Jika terjadi sesuatu, aku akan tamat. Jirusue sekarang agak meragukan apakah hidupnya terlalu keras. Baik di kehidupan sebelumnya maupun sekarang, sepertinya agak penuh dengan kesulitan. Sekarang akhirnya aku memiliki seorang ayah zombie. Aku baru saja merasakan kehangatan cinta ayah. Mungkinkah aku akan kembali ke awal yang buruk? Jirusue yang awalnya melatih teknik pernapasan luli, saat ini yang muncul di benaknya hanyalah sosokku. Dia sangat kesal sehingga dia tidak bisa berkonsentrasi untuk berlatih. Tanpa disadari, pasangan ayah dan anak yang bertemu secara kebetulan ini. Mereka sudah menganggap satu sama lain sebagai rekan penting di dunia kiamat. Suara pintu dibuka terdengar dari luar, Jirusue langsung merasa lega, zombie tingkat rendah biasa tidak tahu cara membuka kunci. Hanya diriku, ayah zombie yang mempertahankan kesadaran manusia ini, yang bisa melakukan hal aneh seperti itu. Syukurlah, tidak terjadi apa-apa. Senyum muncul di wajah Jirusue. Aku masuk dan kebetulan melihat si kecil tersenyum. Penampilannya yang sangat lucu membuat hatiku terasa setengah hangat. Aku langsung masuk ke dapur dan mulai membuat susu formula. Meskipun sekarang masih berada di dunia kiamat. Tapi aku semakin merasa hidupku punya harapan. Xiao Kiki, ayah, kekuatanku telah meningkat lagi. Aku bisa melindungimu dengan lebih baik untuk hidup di dunia kiamat ini. 2 hari setelah kekuatan meningkat. Aku tidak pernah meninggalkan gedung nomor 5 lagi, tetapi menggunakan kekuatan pikiran untuk mengirim zombie bawahanku mencari perbekalan di dekatnya. Mengendalikan beberapa zombie untuk bekerja pada saat yang sama jauh lebih cepat daripada aku memindahkannya sendiri. Sekarang aku mengubah kamar di beberapa lantai bawah. Semua langsung menjadi gudangku.
Berbagai perbekalan yang bisa digunakan Xiao Kiki sekarang atau nanti. Semuanya telah aku kumpulkan, bahkan aku mengumpulkan banyak alat untuk melawan zombie. Setelah melihat adegan pertempuran yang hebat dari dua zombie evolusi itu, aku juga menyadari bahwa mungkin setelah malam darah itu, jika aku ingin hidup lebih baik, aku harus meningkatkan kekuatan tempurku sendiri dan melakukan tindakan pertahanan tertentu. Melalui pengendalian zombie, aku telah memindahkan kembali beberapa tabung gas, kapal pemadam kebakaran di setiap lubang bangunan, dan minuman keras yang dapat digunakan untuk menyalakan bom molotov. Bahkan linggis, sekop, dan pisau dapur pun tidak terlewatkan. Semua yang berguna diambil kembali. Dan selama ini, aku menghabiskan waktu untuk merawat Xiao Kiki atau mencari kamar kosong untuk berlatih teknik bertarung. Meskipun setiap hari pada dasarnya, aku menjalani kehidupan yang hampir sama berulang-ulang, tetapi aku masih merasa sangat terpenuhi. Sementara Jirusue terus berbaring di tempat tidur. Setiap hari, selain minum susu, dia juga berlatih metode pernapasan luli. Tubuhnya saat ini terlalu lemah. Jirusue harus menggunakan metode pernapasan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Ada gerakan yang samar. Jirusue sedikit mengernyit. Ayah zombienya ini, aku tidak tahu apakah dia masih memiliki kesadaran dari kehidupan sebelumnya. Jadi, dia dulu keluar di malam hari untuk mencari perbekalan, tetapi sekarang dia sudah tidak keluar selama 2 hari. Mengingat pertempuran yang terjadi antara zombie evolusi 2 hari lalu, serta suara ledakan yang tidak dapat dijelaskan dan menakutkan tidak jauh dari kompleks perumahan. Jirusue menduga bahwa ayah zombienya mungkin cukup malang dan sudah bertemu dengan para zombie luar biasa yang telah mengembangkan kemampuan khusus itu. Jirusue dapat membayangkan bagaimana rasanya menjadi zombie tingkat rendah biasa. Ayah zombie pasti sangat ketakutan sekarang. Sangat sulit bagi zombie untuk bertahan hidup di dunia apokaliptik. Dia juga harus meluangkan energi untuk menghidupi dirinya sendiri, mengurus makan, minum, tempat tinggal, dan keselamatannya. Itu terlalu sulit baginya. Kulit seputih salju, Jirusue merasa sangat tersentuh. Bahkan dalam situasi yang sulit seperti itu, ayah zombienya sendiri tampaknya tidak berniat menyerah padanya. Harus diketahui bahwa di dunia apokaliptik, bahkan nyawa sudah menjadi keberadaan yang sangat berharga. Jirusue diam-diam menatap langit malam di luar jendela, di mata berairnya. Namun mengungkapkan ketenangan dan ketenangan yang berbeda dari usianya. Tampaknya dia juga harus mempercepat kultivasinya. Dengan berjalannya waktu secara diam-diam, akan ada semakin banyak zombie evolusi dan pembunuh yang muncul. Hanya mengandalkan kemampuan ayah zombienya sendiri. Ingin melindungi diri sendiri di dunia apokaliptik ini sangatlah sulit. Setelah berkultivasi selama berhari-hari, Jirusue telah mencapai pencapaian tertentu. Kekuatan pikirannya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Saat ini, di bawah desakan kekuatan pikiran Jirusue, jarum perak di meja samping tempat tidur dengan cepat terbang ke udara. Jarum perak terus berputar di udara, mengandung kecepatan yang sangat menakutkan. Dipadukan dengan kemampuan pengendalian waktunya, Jirusue percaya diri. Dia bisa membunuh orang tanpa diketahui siapapun. Bahkan jarum perak sekecil ini, dengan restu kekuatan pikirannya, sudah cukup untuk menembus kepala. Namun Jirusue tidak merasa puas karenanya. Di dunia apokaliptik ini, ingin bertahan hidup, hanya mengandalkan cara ini saja masih jauh dari cukup. Dia harus membuat dirinya lebih kuat untuk memiliki harapan hidup. Di ruang tamu, aku dengan penuh perhatian melihat buku teks pertempuran. Menurut catatan dalam buku, aku terus mencari dan berlatih di dalam ruangan. Setelah menguasai beberapa poin penting pertempuran secara sederhana, dan setelah beberapa waktu pelatihan, aku datang ke lantai 6 dengan kedua tinju siap. Aku mengendalikan zombie ke ruang tamu, lalu aku melepaskan kendali kekuatan pikiranku. Zombie ini langsung kujadikan teman sparring. Terus-menerus menggunakan berbagai teknik pertempuran yang telah kupelajari selama ini pada dirinya. Zombie bisa bela diri. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah latihan berulang kali, kecepatan ayunan kedua tinju juga menjadi semakin cepat. Dan akurasi pukulannya juga menjadi semakin tinggi. Melihat zombie di depannya yang sudah berlumuran darah, aku mengangguk puas. Segera aku menggunakan kekuatan pikiranku untuk memanggil zombie lain untuk meningkatkan kesulitan. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba pikiranku bergerak, dan gambaran yang sangat menakjubkan muncul di benakku. Aku menemukan bahwa 2 zombie yang dikirim untuk mencari perbekalan. Di gedung 1 di komunitas Yangguang, mereka menemukan hal yang sangat menakjubkan. Aku melihat di lantai 3 gedung 1. 2 zombie menjarah perbekalan dengan sangat manusiawi. Tetapi pada saat ini, di bidang penglihatan, sesosok berwarna darah tiba-tiba melintas dari langit-langit. Kecepatannya sangat menakutkan. Aku dengan cepat mengendalikan zombie untuk mengikuti sosok berwarna darah itu, bolak-balik di dinding dan langit-langit, mengendalikan teman sekamar. Bahkan agak sulit untuk mengimbangi kecepatan mereka. Mungkin karena melihat 2 zombie di depan mereka, dengan gerakan yang sangat aneh. Sosok di langit-langit itu juga berhenti. Tanpa diduga, baru kemudian aku melihat dengan jelas sosok berwarna darah di langit-langit itu. Hanya saja,
Penampilan monster ini benar-benar membuatku terkejut, aku tidak menyangka bahwa di dunia ini masih ada zombie yang begitu jelek. Sosok berwarna darah ini, sepertinya sudah benar-benar meninggalkan darah manusia. Dari kedua teman sekamarku ini, aku merasakan emosi ketakutan, jelas monster berwarna darah ini. Bagi zombie biasa, ada ancaman yang sangat besar, aku segera mengendalikan kedua tangan. Sambil mengayunkan tongkat di tangan mereka dan menghantam ke depan. Namun sosok mengerikan yang tergantung di langit-langit ini, langsung melompat dengan kuat menggunakan keempat anggota tubuhnya. Segera mengayunkan, dan langsung menghancurkan kepala salah satu teman sekamar. Teman sekamar nomor 2 tidak sempat bereaksi. Dia menemukan benda panjang berwarna darah dalam pandangannya, dengan cepat menembus kepalanya. Kecepatan monster berwarna darah ini terlalu cepat. Bahkan teman sekamar yang kukendalikan, masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan langsung terbunuh. Monster macam apa ini? Apa yang terakhir kali membunuh teman sekamarku itu? Mungkinkah itu lidahnya yang panjang? Untuk sesaat hatiku terasa sangat berat. Sepertinya setelah mendapatkan darah, kemampuan yang dihasilkan dari evolusi zombie telah jauh melampaui imajinasiku. Pada waktu berikutnya, aku tidak berani membuang waktu sedikit pun. Setiap hari aku berlatih seni bela diri. Dengan bertarung secara langsung dengan zombie, untuk terus meningkatkan keterampilan bertarungku, menggunakan cara yang paling sederhana ini. Untuk mencapai peningkatan maksimal, melalui eksperimen beberapa hari ini, aku telah menemukan bahwa inti kristal itu sebagian besar hanya ada di otak zombie yang dijernihkan. Aku sendiri juga telah membunuh banyak zombie biasa dalam beberapa hari ini. Hasilnya di dalam otak mereka, tidak ada penemuan apapun. Waktu berlalu, seminggu waktu berlalu dalam sekejap, saat ini. Aku secara bersamaan menghadapi 3 zombie berbadan kekar, dikepung, menghadapi gigitan zombie. Aku dengan mudah menggunakan kelincahan tubuhku, menghindari serangan, sementara itu memanfaatkan celah serangan zombie, sebuah pukulan menghantam rahang zombie, hampir hanya dalam sekejap. 3 zombie yang mengerikan dan menakutkan saat ini, semuanya terbaring di tanah, tidak dapat bergerak. Aku berdiri di tengah ruang tamu, dengan sangat puas mengangguk, menemukan beberapa zombie ini. Ji Rusue juga tidak mengendurkan latihannya. Seiring dengan Ji Rusue memusatkan, kekuatan pikiran diterapkan pada tubuhnya. Hanya tubuhnya yang sebesar bayi itu perlahan melayang. Ji Rusue meskipun tubuhnya tidak tumbuh dengan cepat, tapi kekuatan mentalnya meningkat pesat. Setelah periode kultivasi yang mendalam ini, kekuatan mental Ji Rusue sudah bisa membuatnya melayang sekitar 1 atau 2 cm. Tidak bisa, ini masih jauh dari cukup. Hanya seorang bayi yang bisa membuat tubuhnya melayang. Pencapaian Ji Rusue saat ini bisa dibilang sangat mengerikan. Tapi Ji Rusue tidak sedikit pun lengah. Dia tahu kekuatannya ini tidak berarti apa-apa. Sebagai seorang yang terlahir kembali, Ji Rusue mengerti bahwa selanjutnya, dengan hilangnya pemurnian dan semakin banyaknya binatang buas, perang yang meletus di antara mereka akan semakin sering. Ingin bertahan hidup di kota yang penuh dengan mayat hidup ini, maka dia harus memiliki kekuatan yang cukup besar untuk melakukan itu. Lebih penting lagi, Ji Rusue tahu di dalam hatinya bahwa dia saat ini tidak sendirian. Juga harus menjaga ayah zombienya dengan baik. Ayah zombie tidak mengalami mutasi yang jelas setelah bulan darah. Jelas hanya zombie biasa. Di dunia kiamat yang mulai bermutasi ini, zombie tingkat rendah biasa sebenarnya adalah yang paling sial. Karena jika bertemu dengan sesama yang telah dimurnikan, mereka mungkin dibunuh oleh pihak lain. Jika bertemu dengan manusia yang luar biasa, maka ada kemungkinan besar mereka akan dibunuh oleh manusia. Jika tidak memiliki kekuatan yang cukup besar, kemungkinan besar ayah zombienya tidak akan bertahan lama. Akan mati. Di bawah sana terus berdeham, terus memikirkannya. Ayah zombie setiap hari. Sibuk dengan apa di bawah sana? Meskipun ada lantai yang memisahkan, tapi aku di ruang tamu lantai 6. Suara pertempuran dengan beberapa zombie tidak henti-hentinya masih terdengar oleh Ji Rusue. Namun, yang membuat Ji Rusue sedikit khawatir adalah ayah zombienya sudah lebih dari seminggu tidak keluar mencari perbekalan. Hanya dengan sumber daya yang tersisa di dalam rumah, untuk sementara tidak ada masalah, tapi cepat atau lambat akan ada hari di mana semuanya habis. Untuk ini, Ji Rusue juga sangat mengerti. Bagaimanapun, ayah zombienya hanyalah zombie biasa. Di hadapan perbedaan kekuatan yang sangat besar, menghadapi zombie yang telah dimurnikan yang kuat di luar sana, sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini bukan salah ayah zombienya. Jika harus disalahkan, hanya bisa menyalahkan dunia yang kejam ini. Ji Rusue hanya berharap melalui metode pernapasan luli ini, bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya sendiri. Berharap bisa cepat tumbuh dewasa. Sebagai seorang kaisar wanita dari ras manusia, Ji Rusue tidak menyukai perasaan menjadi beban dan menghambat. Dia juga berharap bisa melindungi nyawa dan keselamatan ayah zombienya dengan kekuatan tempur yang kuat. Yang paling utama adalah Ji Rusue tidak ingin kehilangan kasih sayang yang langka ini. Bahkan jika yang memberikan kasih sayang itu adalah seekor zombie. Ji Rusue sambil menekan energi faktor latihan pernapasan, sambil memanipulasi Ning Zhen di udara terus-menerus bergerak, dengan latihan terus berjalan.
Ekspresi Jirusue juga menjadi semakin tegas. Tepat ketika aku hendak naik ke atas untuk memberi makan Kiki, tiba-tiba CEO Yongxing yang mencari sumber daya di luar menemukan. Di antara mereka di jalan yang tidak jauh, sesosok tubuh agak melemah tetapi telapak tangannya jelas telah berevolusi. Dan zombie dengan peningkatan kecepatan yang signifikan sedang mengejar manusia yang melarikan diri dengan panik, aku langsung mengenalinya. Zombie yang mengejar para penyintas ini persis seperti zombie gesit yang kulihat hari itu, yang dihancurkan menjadi daging cincang oleh orang besar itu. Sebelum para penyintas bisa melawan, cakar tajam zombie gesit itu menebas dan langsung mengakhiri hidup mereka. Kesempatan bagus, mataku berbinar, dan aku segera mengirim CEO untuk mengikuti dan memantau mereka. Sejak menelan Jinhee. Setelah merasakan sensasi ledakan energi itu, aku tidak bisa menahan keinginan di hatiku untuk menjadi lebih kuat, meninggalkan CEO untuk menjaga jarak tertentu. Mengawasi dengan seksama pergerakan zombie gesit ini, 4 boneka zombie yang tersisa semuanya meletakkan pekerjaan yang sedang mereka lakukan. Memegang kapak pemadam kebakaran yang tajam dan berat, mereka dengan cepat bergegas menuju lokasi zombie gesit itu. 4 zombie memegang kapak panjang. Berjalan dengan langkah yang teratur dan dengan semangat yang menggebu-gebu, seolah-olah geng kapak sedang berparade di jalanan. Pemandangan ini terlihat sangat mengerikan. Jika para penyintas melihat adegan ini, mereka mungkin akan terkejut, karena mereka belum pernah melihat zombie menggunakan senjata secara aktif. Ini benar-benar melawan hukum alam. Segera, para boneka kapak semuanya berkumpul bersama. Zombie kapak biasa, masing-masing memegang kapak pemadam kebakaran, menunggu dengan siaga, masing-masing dengan pupil mata merah haus darah seperti dewa jahat. Saat ini, penampilan yang siap siaga benar-benar memiliki tekanan yang sangat kuat. Aku tidak menyerang secara membabi buta. Sebaliknya, aku mengatur agar zombie kapak bergoyang-goyang dari jauh, berpura-pura tidak peduli, dan berjalan menuju zombie gesit ini. Membiarkan jarak antara beberapa zombie sedikit melebar. Lagi pula, beberapa zombie yang memegang kapak panjang berkumpul bersama, kecuali orang bodoh yang tidak akan menyadarinya. Terlebih lagi, jika mereka memegang kapak pemadam kebakaran, tidak akan mudah untuk bertarung jika mereka semua berkumpul bersama. Tetapi aku juga tidak sebodoh itu. Membiarkan zombie-zombie ini semua berpencar. Lagi pula, yang ingin aku kepung adalah zombie gesit, bukan tipe orang besar yang kekar. Jika mereka berpencar terlalu jauh, aku khawatir kapakku bahkan belum menyentuh sisi orang itu. Mereka akan dihabisi satu persatu. Zombie gesit ini sudah beberapa hari tidak makan daging manusia segar. Saat ini, bau darah di matanya hanyalah kelezatan yang langka. Zombie ini tanpa ragu melahap daging itu. Beberapa zombie di dekatnya mendengar suara itu, dan saat berikutnya mereka bergegas ke sisi ini. Menghadapi zombie tingkat rendah biasa, zombie gesit ini meraung beberapa kali, mendengar banyak zombie di bawah tekanan kuatnya. Tidak berani mendekatinya, dan kemudian dengan puas terus menikmati makanannya. Tapi saat ini, zombie ini tiba-tiba mendengar suara langkah kaki lagi. 5 zombie biasa tampak tidak takut mati, mengabaikan peringatannya. Mereka masih berjalan ke arahnya. Zombie gesit itu mengeluarkan geraman tidak puas lagi. Nadanya sepertinya sudah bercampur sedikit ketidakpuasan. Namun, yang tidak disangkanya adalah, 5 zombie tingkat rendah ini tanpa basa-basi langsung menyerangnya. Serang dia, habisi dia. Aku mengendalikan 5 geraman dan dengan cepat menyerang zombie gesit itu. Sebelumnya, aku menyuruh zombie-zombie ini menyamar sebagai zombie tingkat rendah biasa, mendekati target tanpa tujuan. Lagi pula, lawannya sangat cepat, ditambah 2 cakar tajam yang bisa merobek mobil, jika tidak hati-hati. Kelima zombieku ini mungkin akan habis, jadi ketika jarak antara kedua belah pihak hanya tersisa 10 meter, aku tiba-tiba melancarkan serangan. Kelima zombie yang kukendalikan semuanya adalah zombie jantan dewasa dengan anggota badan yang berkembang dan tubuh yang kuat, hampir dalam sekejap. Mereka tiba di depan zombie gesit ini, memegang kapak pemadam kebakaran yang dingin dan tanpa basa-basi langsung menebas kepalanya. Melihat 5 entitas tingkat rendah berani menyerangnya, mata zombie gesit ini memancarkan kemarahan yang luar biasa. Tubuhnya bergerak dalam sekejap. Namun, karena jumlahnya tidak menguntungkan, hanya dalam satu pertemuan singkat, zombie gesit itu terluka. Meskipun dengan kecepatan yang luar biasa, ia menghindari sebagian besar serangan. Tapi aku sudah bersiap dan membentuk pengepungan setengah lingkaran. Zombie ini tidak punya pilihan selain berbalik dan melarikan diri. Jika tidak, ia pasti akan terluka. Terlihat lengan kanan dan punggung zombie ini terluka dalam satu pertemuan. Hanya saja satu zombie menebas di antara tulang rusuk. Di bawah kendaliku, 2 zombie menyerang dari depan. Zombie gesit ini sangat kuat. Dengan lambaian kedua cakarnya, ia langsung membuat 2 zombie mundur beberapa langkah. Namun, 2 zombie lainnya tanpa basa-basi langsung menebas, potongan besar daging terkoyak. Kemudian zombie gesit itu juga menerima luka besar. Zombie gesit yang sangat marah meledak dalam kecepatan. Dengan lambaian cakarnya, ia langsung merobek kepala satu zombie. Namun, 3 zombie lainnya sudah menyerbu. Zombie gesit itu sangat cepat, tetapi secepat apapun, ia tidak dapat menghindari kapak yang berjatuhan. 3 kapak berturut-turut menebas tubuhnya.
Salah satu serangan bahkan langsung memenggal kepala zombie gesit itu. Sehebat apapun kungfu, ia tetap takut pada pisau dapur. Terlebih lagi, aku punya 5 kapak. Melihat zombie gesit yang jatuh, aku sangat senang. Kekuatan zombie evolusi ini memang kuat. Jika aku tidak mengendalikannya dari belakang, kelima zombie tingkat rendah ini mungkin akan terbunuh semua dalam 2 putaran. Sekarang hanya kehilangan 2 saja. Setelah menggali inti emas, aku memasukkannya ke dalam saku dan dengan cepat berlari menuju kompleks perumahan. Sampai ke lantai 6. Melihat sungai emas ini, aku langsung senang karena sungai emas ini sama dengan yang sebelumnya aku telan, yaitu berwarna putih dengan sedikit warna merah. Ini berarti zombie gesit yang baru saja aku bunuh bukan hanya zombie yang berevolusi, tetapi juga zombie yang telah menelan sungai emas. Tidak heran gerakan zombie gesit ini sangat cepat, ternyata sudah berevolusi sekali. Setelah menenangkan emosi yang sedikit bersemangat di dalam hati, aku segera menelan sungai emas ini ke dalam perut. Seketika, energi yang besar kembali menyelimuti seluruh tubuh. Sama seperti perasaan sebelumnya, aku menggertakkan gigi menahan proses melonjaknya kekuatan pikiran. Setelah beberapa saat, perasaan otak yang sangat jernih kembali terasa. Saat ini, aku segera mengambil parang baja yang diletakkan di samping dan mulai mengayunkannya. Seketika, cahaya pedang berkilauan di ruang tamu, suara membelah udara sangat tajam. Kilatan kegembiraan melintas di mataku. Benar saja, menelan sungai emas tetap lebih cepat meningkatkan kecepatan. Kekuatan tempurku meningkat pesat. Dan sekarang kekuatan pikiran cukup untuk mengendalikan zombie batu, dan jarak kendali maksimum bahkan telah mencapai 3.000 meter. Dengan sangat gembira, aku segera berlari menuruni gedung. Di antara kelompok zombie di sekitarnya, aku memilih zombie batu yang anggota tubuhnya utuh. Zombie yang kuat dan sehat sebagai tim batuanku. Setiap batu dilengkapi dengan kapal pemadam kebakaran yang tajam. Saat ini, orang-orang ini rata-rata adalah batu setinggi 1,8 meter yang kuat. Berdiri serempak di depanku, masing-masing memanggul kapal pemadam kebakaran di bahu mereka. Aura itu luar biasa kuat. Aku melihat tim zombiku ini dan mengangguk puas. Geng kapal versi zombie tampaknya sudah mulai terbentuk. Kau kuat, aku biarkan kau kuat. Mungkin aku tidak bisa mengalahkan zombie yang berevolusi dalam pertarungan 1 lawan 1. Tetapi untuk bertahan hidup, hanya perlu 3 hal. Cukup kejam, kekuatan pikiran, dan banyak batu. Bertahan hidup di dunia kiamat, yang ingin diraih adalah kekuatan. Sekelompok orang bodoh yang hanya mengembangkan otot dan tidak mengembangkan otak. Siapa yang akan bertarung 1 lawan 1 dengan kalian? Aku menggunakan strategi penambahan pasukan dan menggerakkan massa. Melihat pasukan yang semakin kuat dan gagah, kepercayaan diriku semakin meningkat. Aku mengangkat kepala dan melihat ke gedung 1 yang tidak jauh dari sana. Kilatan niat membunuh yang mengerikan melintas di mataku. Di gedung 1 ada monster yang sangat mengerikan. Sama sekali berbeda dari semua zombie yang pernah kulihat sebelumnya. Aku bahkan tidak tahu apakah aku harus menggunakan kata zombie untuk menggambarkannya. Sebagai anggota keluarga zombie, aku benar-benar tidak ingin mengakui bahwa aku dan orang seperti itu adalah spesies yang sama. Sebagai perbandingan, zombie itu membuatku merasa lebih takut. Bahkan zombie gesit yang telah berevolusi 2 kali ini pun tidak dapat menahan taktik perang lautanku. Tetapi sosok berwarna darah itu, kecepatannya bahkan lebih cepat daripada zombie gesit, serangannya bahkan lebih ganas. Yang paling membuatku khawatir adalah lawan memiliki lidah yang bisa digunakan sebagai senjata tersembunyi, yang benar-benar membuat orang tidak dapat menghindarinya. 2 zombie langsung terbunuh dalam hitungan detik. Mampukah kekuatan 10 batu itu dengan susah payah mengalahkan lawan? Setelah memikirkannya, aku menggelengkan kepala. Dengan kekuatanku saat ini, masih sulit untuk memastikan kemenangan. Ada bom waktu seperti itu. Bahkan tidur pun tidak nyenyak. Setelah kembali ke lantai 7, aku diam-diam membuat susu formula. Aku menyuapi Xiao Kiki sedikit demi sedikit dengan sendok. Nafsu makan si kecil semakin baik. Setiap hari susu yang diminum sangat manis. Bahkan berada di tengah pengabaian ini, Xiao Kiki tidak kehilangan nafsu makan karena hal itu. Setelah memberi Xiao Kiki minum susu, aku langsung mengambil tumpukan mainan yang telah aku kumpulkan dari samping. Ji Rusue melihat zombie tiraniknya, menggodanya dengan cara yang canggung. Untuk sesaat, dia merasa sangat terdiam. Meskipun di permukaan dia seperti bayi, tapi di dalam hatinya dia adalah seorang Jazz Empress yang dewasa, tenang, dan tegas. Mainan menggoda anak-anak seperti ini. Bagaimana mungkin membuatnya tertarik? Tapi bagaimanapun juga, ini adalah niat baik dari zombie tirannya. Meskipun Ji Rusue telah hidup 2 kehidupan dan sudah melewati usia digoda dengan mainan kecil, hatinya terasa sangat hangat. Bagaimanapun, baik di kehidupan sebelumnya maupun sekarang, dia belum pernah mengalami diperlakukan dengan begitu dimanja. Melihat zombie tirannya yang berusaha keras dan bersemangat, Ji Rusue tetap sangat kooperatif. Dia nyaris tidak memaksakan senyum. Awalnya, aku melihat Xiao Kiki tanpa ekspresi, dan hatiku merasa sedikit frustrasi. Bagaimanapun, aku tidak hanya tidak pernah berkencan, tetapi juga tidak pernah mengasuh anak. Aku hanya bisa menggunakan cara yang dipelajari dari beberapa drama TV.
Awalnya kupikir aku gagal, tetapi tanpa diduga si kecil benar-benar tersenyum. Ini membuat hatiku lega. Kemudian aku dengan lebih bersemangat menggoda Jirusue. Kelopak mata Jirusue tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Sepertinya terlalu baik hati bukanlah hal yang baik. Sudahlah, anggap saja ini sebagai latihan kekuatan pikiranku. Setelah bermain dengan si kecil sebentar, aku mengangguk puas, lalu datang ke depan jendela, dan sudut mulutku membentuk senyuman dingin. Persiapan sudah hampir selesai. Saatnya untuk menguji kemampuan orang itu. Aku memilih lagi anggota timku dari zombie yang berkeliaran di sekitar sini. Setelah beberapa pemilihan, aku kembali menambahkan zombie batu. Masing-masing bertubuh tinggi dan kekar, anggota tubuhnya lengkap, dan tidak pernah digigit oleh sesama jenis. Monster berwarna darah itu, kejutan yang dibawanya kepadaku terakhir kali terlalu kuat. Dua zombie hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka semua langsung dibunuh dalam hitungan detik. Kesenjangan besar dalam kekuatan tempur ini membuatku sama sekali tidak berani meremehkan lawan. Melihat batu di depanku ini, zombie kekar yang memegang kapal pemadam kebakaran, aku mengangguk puas. Zombie batu ini berdiri bersama, tekanan ini memang sangat kuat. Aku percaya bahkan jika bertemu dengan zombie berbadan besar. Hanya saja melihat zombie di depanku ini, aku masih merasa ada sesuatu yang kurang. Setelah berpikir sejenak, aku menepuk kepalaku dengan keras. Aku harus melengkapi zombie-zombie ini dengan senjata dan perlengkapan pelindung. Setidaknya, aku harus menyiapkan pelindung tubuh mereka. Aku ingat ada toko motor listrik di tikungan jalan. Di dalamnya juga menjual helm. Kemudian, aku memimpin sekelompok zombie untuk membobol toko itu. Selanjutnya, aku memberi setiap zombie helm motor full face. Melihat pasukan zombie yang telah berubah dan berdiri di depanku, hatiku langsung senang. Zombie-zombie ini mengenakan helm full face hitam dan memegang kapal pemadam kebakaran. Berbaris dalam antrean. Aura mereka yang kuat membuat orang yang tidak tahu mungkin mengira mereka adalah geng motor yang muncul kembali. Kemudian, aku memimpin pasukan zombiku dengan gagah berani menuju gedung nomor 1. Aku ingin melihat apakah monster ini bisa menahan serangan bubuku. Aku masih berada di gedung nomor 5, mengendalikan pasukan zombie untuk memasuki pintu yang bergerak. Mereka mulai memeriksa dari lantai 1, ruangan demi ruangan. Mereka dengan cepat menyelesaikan pencarian 4 lantai, tetapi masih belum menemukan jejak monster berdarah itu. Tidak melihatnya di 4 lantai berturut-turut. Mungkinkah monster berdarah ini melarikan diri sebelumnya? Segera, pasukan zombie tiba di lantai 5. Mereka terus mencari dengan hati-hati di dalam ruangan. Hanya saja, pasukan zombie tidak menyadari bahwa saat mereka memasuki pintu ruangan, tepat di bawah pintu itu ada monster berdarah dengan keempat anggota tubuhnya terbalik, menempel di dinding seperti tokek. Berbaring di bawah pintu seperti laba-laba, tanpa suara sedikit pun, menatap dengan ganas ke arah ekor-ekor mayat di bawah. Posisi monster berdarah ini sangat sulit, tepat di sudut mati pandangan ekor-ekor mayat. Kemana monster ini pergi? Tidak mungkin ia keluar dari gedung ini, kan? Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir. Monster berdarah ini sangat sulit dihadapi. Jika ia keluar dari gedung nomor 1 dan bersembunyi di kegelapan, maka bahayanya akan meningkat pesat. Ini pasti bisa dianggap sebagai zombie pembunuh top. Tepat pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Sosok berdarah tiba-tiba jatuh dari udara, disertai dengan gerakan terbalik monster berdarah itu. Seorang zombie yang paling dekat dengan pintu terkena pukulan berat. Tubuhnya langsung terbang keluar dan menghantam tanah dengan keras. Untungnya, aku sudah mempersiapkan diri sebelumnya dan melengkapi zombie-zombie ini dengan helm full face. Helm motor ini sekarang robek sebagian besar. Kepala zombie itu juga hampir tercabik-cabik sepenuhnya. Untungnya, dengan perlindungan helm, zombie ini tidak sepenuhnya mati. Ia masih bisa meledak dengan kekuatan tempur. Aku segera bereaksi dan dengan cepat mengendalikan kelompok ekor mayat. Memutar tubuh mereka dan mengayunkan kapal pemadam kebakaran ke arah sosok berdarah ini. Aku melihat mayat besi berdarah ini menyeringai. Zombie tetaplah zombie. Tidak peduli seberapa banyak mereka berevolusi, tidak berevolusi otak mereka tidak berguna. Mayat besi ini terus berputar di antara zombie. Ayunan cakar ganda yang mengerikan itu menyebabkan seekor zombie terlempar keluar. Namun, zombie-zombie ini berada di bawah kendaliku. Selama kepalanya tidak hancur, ia akan terus menyerang, bahkan jika tubuhnya tertembus. Kapal itu tetap menghantam kepala secara langsung. Ironhide itu langsung menembus tubuh salah satu zombie. Namun, aku mengendalikan zombie itu untuk tidak mempedulikannya. Langsung memeluk erat cakar Ironhide dengan lengannya, tanpa basa-basi. Satu kapak langsung menebas kepala. Beberapa zombie lainnya juga mengayunkan kapal pemadam kebakaran, terus mengayunkan senjata tajam di tangan mereka. Meskipun gerakan Ironhide sangat cepat, ia sekarang terjebak dalam pengepungan zombie. Meskipun berhasil melompat keluar. Tetap saja, ia tidak bisa menghindar dan terkena beberapa tebasan berturut-turut. Namun, seperti yang kuduga, otot Ironhide ini sangat berkembang. Hanya dengan kekuatan zombie biasa, kapal pemadam kebakaran hanya bisa mengeluarkan sedikit daging dan darah. Tetapi tidak dapat menyebabkan luka besar.
Aku segera mengendalikan 3 zombie untuk mengayunkan semua kapak ke satu tempat. Ironhide sangat kuat, benar-benar melompat keluar dari kerumunan zombie dan memanjat langit-langit. Aku segera mengendalikan para zombie ini dan langsung melemparkan kapak pemadam kebakaran ke langit-langit. Reaksi Ironhide ini sangat cepat. Setelah menghindari kapak, ia langsung menghancurkan kaca di dekat jendela dan melarikan diri keluar. Pupil mataku menyusut. Melalui pandangan zombie, aku bisa melihat bahwa monster merah darah ini berada di dinding luar gedung. Bahkan berjalan di tanah datar. Dalam sekejap mata, ia menghilang. Sial, dia berhasil melarikan diri. Melihat sosok yang menghilang di luar jendela, aku tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dalam hati. Kali ini memimpin tim tidak berhasil membunuhnya. Sangat mungkin membuat monster ini menjadi waspada, bahkan memiliki pikiran untuk membalas dendam. Kekuatan hisapnya mengerikan, dapat dengan mudah menggantung terbalik di tempat manapun, dan dapat melakukan gerakan menyerang yang sesuai. Ini adalah zombie mutan paling sulit yang pernah aku temui saat ini. Membiarkan monster ini melarikan diri keluar seperti bom waktu. Jika ia langsung melarikan diri karena ketakutan dari komplek. Tidak apa-apa. Aku takut ia akan bersembunyi di dalam komplek. Itu akan menjadi bahaya besar bagiku. Saat ini, yang paling aku khawatirkan adalah monster merah darah ini. Jika suatu hari ia diam-diam merayap naik dari dinding luar, itu tidak mungkin untuk dicegah. Namun, saat ini aku tidak punya pilihan. Siapa yang menyuruhku meremehkan kekuatan lawan dan membiarkannya melarikan diri? Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Aku dengan cepat menyesuaikan emosiku, lalu mulai menyusun rencana pertahanan. Aku segera mengatur 3 zombie kuat untuk selalu bersenjata lengkap setiap hari. Berpatroli di gedung 5. Dengan begitu, bahkan jika monster itu diam-diam menyusup masuk, aku juga bisa mengetahuinya tepat waktu, hindari diserang dan dibunuh oleh mereka tanpa persiapan. Melihat tanda yang ditinggalkan zombie ini di dinding, aku diam-diam berdecak kagum. Keberadaan yang begitu kuat, energi wilayah Sungai Jin, mungkin lebih kuat daripada yang pernah aku temui sebelumnya. Zombie berbadan besar itu jauh lebih kuat. Jika aku bisa melahap Sungai Jin dari zombie ini, kekuatanku pasti bisa naik 1 tingkat lagi. Di kamar tidur lantai 7, kekuatan pikiran Ji Rusue kini juga telah meningkat pesat. Saat ini, dia sedang mengendalikan 2 boneka kain dan terbang di udara. Awalnya, Ji Rusue, sebagai Ratu Jazz, tidak suka bermain dengan boneka kecil semacam ini, hanya saja dia tidak ingin melukai niat baikku. Tapi kemudian dia menemukan, mengendalikan boneka tidak hanya menyenangkan, tetapi juga dapat melatih kekuatan pikirannya. Tiba-tiba dia benar-benar menyukainya. Merasakan kedatanganku di luar pintu, Ji Rusue buru-buru menghentikan kekuatan pikirannya dan memeluk boneka kain di tangannya. Begitu aku masuk, aku melihat Xiao Kiki memeluk boneka kain dan bermain dengan sangat gembira di sini. Melihat si kecil yang begitu polos dan cantik di depanku, emosiku tampaknya juga disembuhkan. Si kecil. Dunia ini terlalu gelap dan penuh kehancuran. Kuharap kau tidak akan kecewa dengan dunia ini ketika kau dewasa nanti. Kuharap kau bisa tumbuh dewasa tanpa rasa khawatir seperti sekarang. Kuharap kita berdua dapat terus hidup di hari kiamat ini. Melihat si kecil di depanku, aku merasa termotivasi untuk melakukan apapun. Bahkan jika pemandangan di luar jendela penuh dengan kehancuran. Kamar tidur ini adalah tempat perlindungan terakhir. Melihat jendela kamar tidur, ekspresiku tiba-tiba menjadi sangat serius. Aku segera keluar. Ji Rusue menatap zombinya dengan bingung. Dia hampir tidak pernah keluar mencari perbekalan beberapa hari ini. Dia selalu tinggal di rumah. Sekarang dia masuk dan keluar lagi. Dan ekspresinya tampak sedikit tidak enak dilihat. Mungkinkah sesuatu terjadi di luar? Kemudian, Ji Rusue melihat zombinya kembali dengan membawa tumpukan papan kayu dan paku. Kemudian dia memakukan papan-papan itu satu persatu di jendela. Monster berwarna darah itu jauh melampaui penilaian akal sehatku dan benar-benar berbeda dari zombie biasa. Meskipun tidak bisa berjalan tegak, ia bisa memanjat dinding dengan sangat berlebihan. Bahkan dinding luar gedung pun terasa seperti tanah datar baginya. Gedung apartemen yang tadinya sangat aman kini tidak lagi aman. Meskipun aku telah mengambil tindakan pencegahan demi keamanan. Aku telah mengatur agar teman sekamar terus berpatroli di lorong, tetapi zombie ini sama sekali tidak mengikuti jalan yang biasa. Jika mereka masuk melalui jendela kamar tidur, itu akan sulit dicegah, dan aku tidak mungkin mengawasi jendela kamar tidur sepanjang waktu. Jadi aku hanya bisa sementara menutup jendela dengan papan kayu. Setidaknya ini bisa memberikan sedikit keamanan untuk Xiao Kiki. Ji Rusue yang berbaring di tempat tidur melihat pemandangan di depannya, merasa sedikit bingung. Zombie tiran ini sudah beberapa hari berada di rumah. Tidak pernah keluar, dan sekarang tiba-tiba menutup jendela. Melihat ekspresi serius zombie tiran itu, Ji Rusue mengangkat alisnya sedikit. Mungkinkah zombie tirannya merasakan kekuatan zombie yang berevolusi? Jadi dia terlalu takut dan ingin menghindari kekacauan dunia luar. Ji Rusue berpikir dan berpikir. Sepertinya hanya itu kemungkinannya. Biasanya, zombie mana yang akan menutup jendela?
Tapi ini tidak berarti dia begitu ketakutan sampai harus menutup jendela. Jirusue menggelengkan kepalanya tanpa daya. Zombie tirannya ini benar-benar seorang pengecut. Melihat zombie tiran yang terus menatap papan kayu itu. Meskipun zombie tirannya adalah seekor zombie, dia telah melampaui sebagian besar orang di kamar tidur. Setidaknya bagi Jirusue, baik di kehidupan sebelumnya maupun sekarang, ini adalah pertama kalinya dia merasakan cinta kebapakan yang begitu mendalam. Zombie tiran, tunggu aku. Tidak lama lagi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Beri aku cukup waktu untuk tumbuh. Saat itu, aku yang akan melindungimu. Melihat jendela kamar tidur, aku mengangguk puas. Monster berwarna darah itu memang sangat kuat, tetapi bahkan jika ingin menembus kaca dan beberapa lapisan kayu ini, itu akan membutuhkan banyak usaha. Monster berwarna darah itu menyerang zombie seperti pembantaian. Tetapi dalam hal kekuatan, itu jauh lebih lemah daripada zombie besar. Setidaknya pertahanan jendela kamar tidur ini sudah cukup untuk memberiku waktu untuk bereaksi. Waktu berlalu dan 3 hari lagi berlalu. Aku mengatur boneka mayat untuk terus mencari di sekitar. Tetapi monster berwarna darah itu belum muncul lagi sejak menghilang. Tidak melihat sosok mengerikan makhluk itu. Aku sedikit lega, tetapi aku tidak lengah karena ini. Aku masih mengatur 2 boneka mayat untuk terus berpatroli di gedung nomor 5 setiap hari. Lagi pula, boneka mayat ini tidak makan, tidak minum, dan tidak perlu istirahat. Dan aku tidak perlu membayar mereka gaji. Tiba-tiba, aku merasakan gelombang mental datang dari benakku. Sebuah boneka mayat yang mencari perbekalan di kejauhan tiba-tiba menemukan sesuatu yang baru untuk mencari perbekalan. Sebuah boneka mayat datang ke sebuah toko kecil 2 blok jauhnya. Setelah membongkar pintu, dia mulai bersiap untuk mengumpulkan perbekalan. Sial, kenapa masih ada orang di toko ini? Peduli apa? Karena mereka bertemu kita. Bahkan jika itu nasib buruk mereka, bunuh mereka. Tepat pada saat ini. Tiba-tiba, beberapa manusia yang selamat menyerbu masuk dari luar, masing-masing memegang pipa baja dan pisau dapur, menatap boneka mayat dengan tatapan garang. Namun, ketika aku mengendalikan boneka mayat untuk berbalik, aku tidak menyangka bahwa di dekat sini masih ada penyintas yang bersembunyi. Aku tidak ingin membuat masalah lagi. Aku pun bersiap untuk mengendalikan boneka mayat meninggalkan toko ini. Lihatlah betapa pengecutnya kalian. Hanya seekor zombie saja. Apa yang perlu ditakutkan? Terlihat seorang pria berbadan kekar di antara mereka, memegang sebatang besi. Lalu berlari ke arah boneka mayat. Aku tak berdaya menggelengkan kepala. Aku awalnya tidak ingin membuat masalah. Namun, sekarang aku hanya bisa mengendalikan boneka mayat mengayunkan kapak pemadam kebakaran untuk melawannya. Kapak dan batang besi bertabrakan. Begitu bertarung, aku sangat terkejut. Boneka mayat yang kupilih, semuanya memiliki tubuh yang relatif kuat. Dan kekuatan zombie itu sendiri lebih besar daripada manusia biasa. Tetapi aku tidak menyangka bahwa kekuatan pria ini sangat besar. Kekuatan dahsyat yang datang dari tabung rhenium benar-benar membuat lengan boneka mayat mati rasa. Bahkan kapak pemadam kebakaran pun tidak bisa dipegang. Langsung terlempar olehnya, dan pria ini sangat tegas dalam membunuh. Gerakan serangannya sangat cepat. Bahkan sebelum aku sempat bereaksi, batang besi itu langsung menghantam kepala boneka mayat, meledak seperti semangka. Pria ini datang ke sisi mayat boneka mayat, menatap kapak pemadam kebakaran yang terlempar dengan tatapan berpikir. Dunia ini benar-benar keterlaluan. Bahkan zombie pun bisa menggunakan senjata. Mungkinkah ini jenis evolusi zombie baru? Aku tidak menyangka setelah sekian lama. Masih ada penyintas yang hidup di dekat sini. Aku di lantai 5 mengerutkan kening, mengingat peninggalan tadi. Dalam hati sedikit terkejut. Meskipun pria itu terlihat kekar, tetapi sama sekali tidak mungkin memiliki kekuatan yang begitu besar. Aku sedikit curiga, mungkinkah makhluk lain juga mengalami perubahan yang sama? Sudahlah, sepertinya mulai sekarang area itu tidak bisa mengirim boneka mayat lagi. Di kamar tidur lantai 7, Jirusue terus menggunakan kekuatannya untuk berlatih merangkak di tempat tidur kamar tidur. Setelah sekian lama, transformasi tubuh melalui metode pernapasan luli, kekuatan Jirusue telah jauh melampaui bayi seusianya. Seiring dengan kemampuan Jirusue untuk mengendalikan tubuhnya semakin tinggi, kecepatan merangkak di tempat tidur juga semakin cepat. Jirusue akhirnya mencoba. Mulai menggunakan kekuatan pikiran untuk menyeimbangkan tubuhnya, kemudian dengan bantuan kekuatan pikiran, secara bertahap beralih dari merangkak dengan 4 kaki menjadi berjalan tegak. Tepat pada saat ini, aku mendorong pintu dan masuk, melihat pemandangan di tempat tidur ini. Seketika terkejut sampai membuka mulut lebar-lebar. Aku bahkan sedikit curiga apakah aku berhalusinasi. Xiao Kiki hanyalah bayi yang baru berumur beberapa bulan, tanpa diduga dia sudah mulai berjalan tegak di tempat tidur. Aku bahkan tidak tahu. Kapan si kecil belajar merangkak? Sekarang sudah mulai belajar berjalan?